Jadi ekspektasinya apa nih gitu. Jadi ada 3 dari materi aku. Yang pertama tuh tahu definisi fungsi dan hal dasarnya, terus bisa ngecek proses berpikir dan tahu cara berlatih bahkan ya ketika sesi ini udah selesai gitu. Gitu. Kenapa nggak langsung jago gitu? Nah nanti ada jawabannya gitu ya. Gitu. Nah, aku mau mulai dari definisi super sederhananya dari berpikir kritis. Jadi sebetulnya ya, kalau kita lihat jurnal-jurnal, kalau kita lihat penelitian gitu, bahkan tuh para ahli belum sepakat definisi berpikir kritis itu apa. Jadi belum ada definisi tunggal tentang berpikir kritis. Masing-masing keilmuan itu punya usungan definisinya masing-masing gitu. Begitu. Pendidikan beda, psikologi beda, filsafat beda, apalagi beda gitu. Jadi yang aku taruh di sini adalah rangkuman sederhana banget dengan mengesampingkan bahasa-bahasa yang ribet gitu ya. Ini sederhana banget tentang berpikir kritis itu apa. Jadi berpikir kritis itu dia usaha, artinya sesuatu yang dilakukan secara sadar. Kalau teman-teman napas, itu bukan sadar ya, ini tidur juga napas kan gitu. Nah ini usaha yang dilakukan secara sadar untuk memahami sesuatu. Jadi ini proses kognitif, proses yang ada di kepala gitu, memahami dengan memperhatikan logika. Logika tuh apa? Logika tuh konsistensi berpikir, runutannya tepat, bukti yang dipakai sesuai dengan kesimpulan yang diambil, itu logika. Dan dengan mempertimbangkan berbagai macam sudut pandang, gitu. Jadi nggak cuman apa yang ada di pikiran saya aja gitu, tapi saya menguji apakah ada bukti lain di luar sana atau apakah ada pendapat lain di luar sana yang bisa melengkapi atau membantu saya melakukan tadi tuh yang atas, usaha memahami sesuatu gitu. Gitu. Itu definisi sederhananya banget. Ini penting banget buat kita pegang dari awal karena kita susah belajar sesuatu yang kita nggak kenal gitu. Jadi kita akan selalu kembali kepada definisi ini gitu ya. Jadi usaha memahami sesuatu dengan memperhatikan logika dan berbagai sudut pandang. Berpikir kritis itu dimulai dari nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, prosesnya nggak dimulai. Ya udah terima-terima aja gitu kan. Gitu. Ntar kita akan lihat ya ke bawah kenapa bisa kayak gitu. Nah, fungsinya berpikir kritis itu sebetulnya macam-macam. Pengambilan keputusan, terus menimbang argumen mana yang lebih baik gitu. Terus melihat ini informasinya tepat atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak banget turunannya, tapi yang aku sebutin sekarang itu yang paling dasar banget, intinya gitu. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman untuk berangkat dari satu pemahaman bahwa manusia itu selalu punya kebutuhan untuk 2, memahami dirinya sendiri, 1, dan memahami sekitarnya. Gitu. Udah pegang aja gitu. Coba teman-teman semua ingat-ingat gitu ya, ketika lagi bingung atau ketika lagi berada dalam posisi pengen ngambil sebuah keputusan, terus kok kayaknya ragu ya, masih ada informasi lain yang saya butuhkan gitu. Itu pasti kalau ditarik ke bawah ujungnya ini. Gitu. Ada informasi tentang diri yang perlu digali lebih jauh, ada informasi tentang hal-hal eksternal yang perlu digali lebih jauh. Udah, itu dasarnya gitu. Nah, sehingga ngapain gitu kan? Ngapain kita selalu butuh ya untuk memahami diri kita sendiri sama memahami sekitar kita gitu. Ngapain? Buat apa gitu. Nah, karena di dalam hidup gitu, di dalam hidup tuh kita selalu butuh untuk mengambil keputusan. Ini mengambil keputusannya nggak usah teman-teman bayangin yang serumit ketika misalnya lagi bekerja gitu, terus harus ambil keputusan atau ketika mau pilih jurusan misalnya, atau abis ini lulus saya mau ngapain ya gitu. Ya itu juga bisa jadi contoh, tapi yang juga termasuk dalam mengambil keputusan adalah misalnya gini, saya mau temenan nggak sama itu orang? Gitu. Saya perlu sebar pesan ini nggak? Itu kan keputusannya, yes or no, gitu, ya tidak, mungkin jika apa, iya jika apa, tidak jika apa. Gitu. Nah itu juga masuk pada keputusan. Saya harus bersikap seperti apa ya kalau ada orang yang membentak saya? Itu keputusan tuh. Gitu.
Masuk tuh semuanya. Terus yang kedua adalah kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi mari kita berdamai bahwa konflik dan masalah udah pasti ada gitu ya sepanjang hidup gitu kan. Jadi tujuannya justru bukan menghilangkan masalah, tapi bagaimana masalah itu dikelola gitu. Nah, dengan berpikir kritis kita jadi lebih bisa mengelola konflik dengan lebih sehat gitu. Bisa melihat masalah dengan lebih sehat. Nah, semua basis dari apa yang aku omongin, memahami diri sendiri, memahami sekitar, sehingga bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, semua basisnya satu, informasi. Mau informasi masa lalu kek, informasi masa sekarang kek, gitu. Pengandaian di masa depan kek, pernyataan orang kek, gitu. Semuanya basisnya informasi. Gitu. Nah, sekarang aku mau menganalogikan gini. Teman-teman bayangkan informasi itu kayak makanan. Teman-teman kan nggak mau ya masukin makanan yang beracun ke dalam badannya teman-teman. Gitu. Lalu teman-teman nggak mau kan yang makan makanan yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu gitu. Atau teman-teman juga bosan ya kalau makan itu-itu aja gitu ya. Sama kayak informasi. Kalau kita takut ada makanan yang bisa merusak organ tubuh kita, kenapa kita nggak takut sama informasi yang bisa merusak diri kita? Kenapa kalau informasi lahap aja gitu semuanya? Wow, keributan dilahap, gosip dilahap, semua dilahap gitu. Nah, itu bisa jadi refleksi kita bersama tuh gitu. Informasi apa sih yang sebetulnya bisa membantu saya dalam memahami diri saya dengan lebih baik dan memahami sekitar saya juga dengan lebih baik. Kenapa? Karena zaman sekarang eranya informasi cenah kalau kata orang-orang mah gitu, itu tuh udah masalahnya udah bukan kekurangan informasi. Masalahnya informasinya banyak, kita bingung mana yang relevan dan berkualitas. Gitu. Karena nggak semuanya informasi yang ada di HP kita nih kotak kecil gini doang nih gitu. Banyak banget informasi di dalamnya. Itu relevan buat kita, nggak semuanya kita butuh tahu gitu. Tapi ya masuk anyway gitu kan ke HP kita gitu kan. Nah, itu fungsinya berpikir kritis. Ketika berpikir kritis, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehingga kita jadi bisa memilah ini informasinya membantu saya nggak buat memahami sesuatu. Gitu. Nanti mungkin Kak Mala akan cerita gitu ya, ketika baca buku gitu, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu di dalam kepala kita untuk kita ngapain? Memahami tokoh gitu, memahami mampu menempatkan diri gitu. Kalau saya jadi dia gimana ya? Gitu. Dan itu bisa jadi pengetahuan buat diri kita sendiri juga gitu. Gitu. Jadi konsisten ya dengan definisinya, usaha memahami gitu, yang dilakukan secara sadar. Dan pentingnya informasi gitu. Nah, hal-hal dasarnya itu ada 3. Yang pertama, tadi ya, alat utamanya itu adalah pertanyaan. Berpikir kritis itu dipantik dengan keingintahuan kita gitu. Mohon maaf Kak, suaranya tidak terdengar Kak. Masih belum Kak? Ya, ya sudah Kamil, silakan. Coba Kak. Oh masih belum Kak, belum. belum. Coba lepas Headset mungkin headsetnya, Kak. pasang lagi. Sekarang kedengeran nggak? Ya, Ya, sudah gini Kak. aja dah. Jelas Kak. Oke, aku lepas headset. Oke. Oke. Lanjut ya. Jadi yang pertama tuh alat utamanya tuh pertanyaan gitu. Pertanyaannya apa? Apa aja? Explore aja dulu gitu. Hal-hal yang emang hal-hal yang menarik buat kita gitu. Misalnya sederhana ya. Bener tuh apa sih? Itu cuman gitu doang tuh ya. Bener tuh apa? Wah, itu proses pencariannya lama banget itu. Berapa buku yang harus dibaca, berapa orang yang perlu diajak ngobrol gitu. Terus kalau aku tanya, kamu siapa? Gitu. Peran yang kamu jalankan apa? Itu pertanyaan yang ya elah cuma berapa kata gitu kan, tapi jawabannya itu bisa panjang banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang bisa memantik kita untuk kemudian melihat ke dalam, melihat keluar, mencari pandangan gitu. Untuk bisa punya pemahaman yang lebih baik gitu. Nah, terus yang kedua adalah, nah ini
Ini tuh selalu setiap ada sesi pasti ada yang nanya gini, Emil, kalau aku udah belajar ini, habis itu aku bakal jadi pinter ya, gitu. Atau Emil, kalau aku udah belajar ini, habis ini aku bakal jadi orang yang bijaksana ya. Jawabanku adalah selalu aku nggak tahu. Karena berpikir kritis itu dia kan skill ya, dia kemampuan. Jadi sama nih kayak teman-teman misalnya yang suka menulis, suka menggambar, suka bermain musik, suka olahraga. Ketika otot-ototnya tidak lagi dilatih, itu jadi lebih effort lah istilahnya, lebih susah lah bagi kita gitu untuk melakukan itu. Sama berpikir kritis itu bukan untuk kayak sekali belajar kelar gitu, tapi ini adalah proses yang terus menerus gitu. Karena menyesuaikan juga dengan perkembangan kita, ada hal-hal baru yang kita pelajari, otomatis pemahaman kita berubah, pertanyaan kita bertambah, atau pertanyaannya sama, jawabannya berubah. Ketika aku ditanya misalnya aku umur berapa, benar itu apa, dengan aku ditanya sekarang benar itu apa, itu jawabannya udah beda gitu. Jadi itu adalah proses terus menerus gitu. Terus yang ketiga adalah yang penting banget kesiapan untuk menerima ide atau bukti baru. Jadi ketika teman-teman ingin belajar berpikir kritis atau mengaktifasi berpikir kritis, itu kita perlu siap gitu untuk ketemu sama hal-hal yang paling gampang ya, kita nggak setuju. Atau yang kedua, asing. Saya nggak pernah dengar ini sebelumnya, memang bener ya gitu. Karena logikanya gini, hanya karena dia asing tidak serta-merta dia otomatis salah gitu. Asing ya asing, benar salah ya benar salah gitu. Tapi kan kecenderungan kita berpikir kayak gitu kan. Dan ini teman-teman yang aku juga selalu tekankan adalah konsekuensi dari berpikir adalah bingung. Bingung itu nggak nyaman gitu. Jadi ketika teman-teman bertanya terus mikir terus bingung, bagus. Aku selalu bilang, oh bagus itu. Berarti sudah ada proses berpikir yang dijalankan gitu. Tinggal kitanya aja, kalau teman-teman sedekah buku bilang gimana sih cara meregulasinya gitu ya. Tinggal kitanya aja, kita sedang sadar gitu. Oh ya, saya sedang dalam proses berpikir. Halo Kak, halo, Kak Emil, kayaknya jaringan deh di Kak Emil. masih nge-freeze nih. Masih bisa baru ya, nggak Pak. Coba yang buat peserta yang lain coba tunggu dulu ya. Halo, Kak Emil kayak masih deh. Iya, kepental. Sabar nggak lama ya. Paling gini, kalau ketemu Zoom pasti jaringan. Jaringan tuh. Beri yang nggak lama ya teman-teman. Yuk join yuk. Siang lain boleh ada yang mau bertanya? Sampai sini. Jangan lupa di kolom chat ya. Pasti banyak nih Kak. Oke, kalau kayak gitu mungkin Betty boleh ini dulu. Nanya-nanya sama peserta. Ini gimana nih teman-teman? Kan tadi Kak Emi udah memaparkan tuh berpikir kritis, yang paling penting itu informasi. Tapi emang sih kadang kan kita tidak kadang kita sering terdistraksi juga kalau misalnya kadang sedang bawaan dari diri kayak emosian gitu, dan kita nggak bisa mencernihkan gitu informasi ini gitu kan. Palingan sering sering didominasikan juga tuh sama emosi kita gitu. Jadi ya itu berpikir kritis untuk usia-usia kita sekarang tuh emang harus dan perlu sekali tuh untuk bisa meninjau ke depannya kita kayak gimana juga. Itu salah satu pedoman yang penting yang harus kita miliki nih teman-teman. Jadi sebenarnya kayaknya Kak Imi belum masuk deh. Gimana nih Kak Nur? Kak Imi belum masuk Kak? Belum ada di Belum ya. room juga. Kita sabar ya teman-teman. Bentar, Mungkin udah Kak Juan. coba kirimin linknya dulu dah. Oh iya, belum. Lagi berusaha balik nih. Oh ya. Masih. Sabar ya teman-teman. Mungkin udah ada pertanyaan 1, 2 terlintas di pikiran teman-teman gitu, bisa langsung
ketik di kolom chat, tapi jangan lupa ya nulis nama teman-teman dan pertanyaan harus to the point nih. Iya, ya. Hmm. Oh ya, satu lagi itu yang kayaknya ada beberapa peserta karena pakai link register saya, jadi kayaknya nama saya semua tuh ada di beberapa partisipan. Coba rename dulu dah kalau bisa. Ayo teman-teman, rename dulu namanya. Iya, kayaknya karena saya nge-share dari link register saya sih tadi. Ya. Oke, jadi sambil nunggu Kak Emil masuk lagi, jadi awal mulanya kenapa sih kita mengadakan si berpikir kritis ini? Karena memang banyak fenomena-fenomena, apalagi sekarang ya, fenomena hoax itu terjadi di mana-mana dan juga mulai banyak orang yang kemakan hoax, apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Cepat sekali informasi yang beredar yang tidak dicerna terlebih dahulu. Ini ada Kak Emil. Kak Emil boleh join? Oke, maaf banget ya, aduh. Lempar, ampun. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Oke. Aku lanjut ya, Kak. Sip, Silakan, aku Kak, spotlight lanjut. ya. Siap. Maaf ya, teman-teman. Duh. Bener-bener deh. Kita lanjut ya. Tadi aku sampai ini ya, bukti baru gitu ya. Jadi kayak kita nggak perlu menekankan diri gitu bahwa ya saya harus tahu semuanya sekarang banget gitu. Ya nggak apa-apa, kita berproses aja gitu. Gitu. Nah, tentang argumen nih. Jadi di dalam TOR tuh ada request kayak ngasih tahu gimana sih cara build argumen yang bagus gitu kan. Nah, aku sebelum ke situ dulu ya gitu. Karena aku agak khawatir nih kalau misalnya buka media sosial loh, kok ini orang malah ribut gitu. Nah, aku nggak pengen nih ya semua yang ada di sini nih kita ber-40 kalau berargumen tuh buat ribut gitu. Jadi sebelum memutuskan untuk menyatakan argumen, kita harus tanya 3 hal dulu. Yang pertama, tujuannya mau ngapain? Apakah teman-teman pengen belajar? Apakah teman-teman pengen berbagi pandangan? Apakah teman-teman ingin melengkapi, komplementer gitu ya? Gitu. Apakah teman-teman ingin raising awareness gitu, meningkatkan kesadaran orang lain yang lagi dengerin, mau ngapain? Kalau ternyata tujuannya adalah pengen marah-marah aja gitu. Nah, aku mau probing gitu. Aku mau bertanya gitu, apakah menyatakan argumen teman-teman itu misalnya di media sosial adalah satu-satunya cara untuk menyalurkan amarah yang paling sehat misalnya kayak gitu. Gitu. Karena emosi is one thing, perilaku kita is another thing gitu. Jadi aku mau tanya dulu gitu ya, apa tujuan berargumennya. Gitu. Terus yang kedua yang mesti kita cek, kita punya pemikiran atau bukti apa. Gitu. Karena kadang ada orang sedang bilang bahwa dia berargumen, tapi ketika aku bedah argumennya kayak, ya what's the point gitu, poin apa, aku bahkan nggak tahu apa inti yang aku sampaikan gitu. Apa tuh? Boleh minta tuh? Udah. Oke, terima kasih. Gitu. Jadi kadang kita merasa kita udah ngomong banyak, tapi ternyata nggak ada poin atau pemikiran yang pengen atau bukan kebaruan ya. Iya poin sih ya. Standpoint kita tuh nggak kelihatan gitu. Karena apa ya, nggak tahu tujuannya apa gitu. Atau ya nggak apa-apa, pengen ikutan aja. Kayaknya seru ya. Oke, gitu. Terus yang ketiga adalah kesimpulannya kita sih, seberapa konsisten pernyataan atau bukti yang kita bawa dengan kesimpulan yang kita ambil gitu. Misalnya argumenku adalah kita tidak bisa berpura-pura bahwa manusia bisa memilih antara ekonomi dan kesehatan. Itu kesimpulanku, itu argumenku gitu. Kenapa? Oh ya udah, aku tinggal buka aja berapa data yang ada di sektor informal, berapa orang yang memang dimungkinkan WFH, berapa orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan, tapi juga berapa angka yang sudah meninggal gitu. Jadi itu argumenku. Gitu. The point is poinnya adalah yang aku sebutin di awal. Kita tidak bisa terus-menerus berpura-pura bahwa kita bisa memisahkan gitu ya, atau
bisa bilang bahwa manusia hanya butuh salah satu dari dua antara kesehatan dan ekonomi gitu. Karena debatnya selalu ada di situ. Misalnya kayak gitu. Nah itu contohnya teman-teman. Jadi intinya argumen yang baik adalah ya tadi ya argumen yang konsisten antara apa bukti-bukti yang ada ditambah dengan pernyataan teman-teman sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulan itulah yang jadi argumen gitu. Gitu. Nah, itu tentang argumen. Terus teman-teman kalau yang ini sih aku nggak bisa. Sebenarnya ada sainsnya ya, maksudnya ada strukturnya gitu. Tapi mungkin itu bisa kita omongin di lain waktu gitu buat ngebedah itu karena ntar panjang sendiri gitu ya. Tapi yang aku kasih tahu tadi adalah prinsip-prinsipnya gitu sih gitu. Sama selebihnya adalah keberanian kita aja untuk mengeluarkan pendapat gitu. Apa sih yang ada di dalam pikiran kita gitu. Kadang orang-orang tuh juga terlalu takut untuk menyatakan apa yang ada di kepala mereka karena misalnya aduh gue nggak bawa data gitu. Aduh kayaknya ini belum cukup bagus deh buat dijadiin standpoint. Ya nggak apa-apa, dikeluarin aja karena menurut aku tujuan berargumen itu adalah supaya kedua belah pihak itu setelah ngobrol kedua belah pihak itu dapat pengetahuan baru gitu. Itu intinya. Jadi sebetulnya berargumen itu bukan ada dua batu dibenturin, tapi ada batu-batu banyak tuh ditumpuk-tumpuk sehingga jadi satu pemahaman yang baru gitu. Itu kalau sehat ya teman-teman ya. Catatan gitu. Jadi itu sih soal argumen yang bisa aku sharingin sekarang. Nah, cek cara proses pikir kritis itu salah satunya bisa dengan mengidentifikasi bias. Jadi bias ini apa? Bias ini tuh kayak cara, jadi otak kita tuh bekerja dua cara gitu, sadar gak sadar gitu, otomatis dan gak otomatis. Nah si bias ini tuh yang otomatis. Jadi kayak misalnya ngelihat harimau kabur gitu, atau misalnya makhluk hidup lain berpura-pura mati, misalnya kayak gitu ya. Itu tuh otomatis tuh gitu. Di kepala kita itu juga punya kayak gitu sistem berpikir yang otomatis gitu. Nah tapi kalau bias ini tuh kecenderungan kita untuk menilai bahwa satu hal lebih baik daripada hal yang lain tanpa dibarengi dengan tadi gitu logika dan juga sudut pandang yang beragam atau pengujian dengan pertanyaan. Bias ini tuh bukan hal yang, aku disclaimer juga ya, dia bukan hal yang jelek ya karena di banyak kesempatan pun kita selamat karena bias-bias kita ini gitu. Tapi ketika kita ingin memahami sesuatu dengan lebih dalam dan juga dengan lebih tajam, dia bisa menjadi salah satu tantangan gitu. Jadi dan nggak bisa dihilangin teman-teman ya. Jadi itu sudah wired gitu, kayak itu udah apa sih istilahnya tuh kayak spek kepala udah ada itu gitulah intinya. Jadi nggak bisa kita copot gitu ya atau kita ilangin. Yang bisa dilakukan adalah disadari dan diuji biasanya. Ini ada bias itu dipengaruhi berbagai macam hal gitu ya, misalnya pengalaman gitu atau apa namanya satu lagi tuh kayak berada pada kelompok mana. Itu kelompok mana tuh misalnya kelompok macam-macam ya, kelompok geografis, kelompok usia, kelompok kesukaan gitu. Gitu. Nah, macam-macam bias tuh ada 5 yang bisa aku kasih contoh. Yang pertama adalah confirmation and disconfirmation. Confirmation itu mencari kenapa saya benar, dan disconfirmation itu mencari kenapa orang lain salah. Jadi bukan mencari kebenaran ya, tapi mencari kenapa saya benar. Itu kayak bias yang paling mantap gitu. Maksudnya yang lain-lain juga ujung-ujungnya akan mengarah ke situ gitu, mencari kenapa saya dibenarkan untuk melakukan ini gitu. Instead of apakah yang saya lakukan benar gitu. Itu confirmation dan disconfirmation. Kalau naif realism itu memandang bahwa dunia adalah persis seperti apa yang kita lihat. Kenapa nih jadi tantangan? Karena pengalaman dan realitas yang dialami orang lain itu bisa banget beda sama kita gitu. Bisa banget. Ujungnya apa? Ujungnya bisa jadi misalnya ya, kalau teman-teman adalah orang-orang yang mengambil keputusan gitu, bisa jadi tuh ada kelompok-kelompok yang terlupakan dalam keputusan tersebut. Kayak misalnya membangun fasilitas, lupa sama teman-teman difabel gitu. Karena memandangnya dari saya gitu. Yang saya misalnya saya nggak punya kesulitan berjalan atau saya nggak punya kesulitan mendengar, jadi bikinnya kayak gitu. Kenyataan adalah realitas yang dilihat oleh diri saya, padahal enggak. Orang lain mengalami realitas yang berbeda gitu.
Terus yang ketiga false dichotomy. False dichotomy itu jika kamu tidak A maka kamu B. Jadi aku ingat banget dulu masa-masa pemilu gitu ya. Aku mengkritik salah satu calon itu. Hitunglah calon A gitu ya. Terus ada orang yang berarti kamu pendukung B. Kan saya nggak ngomong apa-apa soal B. Saya cuma ngkritik calon A gitu. Enggak gitu mainnya gitu. Nah kita tuh kayak gitu ya. Gitu. Oh kamu kontra dengan kamu kontra dengan waktu itu ya zaman demo gitu. Kamu kontra dengan demo. Gitu. Berarti kamu mendukung hutan dibakar. Saya nggak ngomong apa-apa soal hutan dibakar. Gitu. Kamu nggak kontra dengan demo. Berarti kamu mendukung perusahaan fasilitas. Saya nggak ngomong apa-apa soal perusahaan fasilitas itu. Capek ya? Kalau kayak gini capek ya? Tapi teman-teman pasti ya dengan pengalaman sendiri pasti banyak nih kan kejadian kayak gini. Nah, itu namanya false dichotomy. Langsung menyimpulkan jika orang tidak A maka orang langsung B dan sebaliknya. Padahal kenapa nih jadi tantangan? Karena kamu sering kali ya gitu ya hal-hal di dunia ini tuh tidak sehitam putih itu gitu dan pilihan dan kita tuh kayak jadi terhindar gitu ya dengan solusi-solusi yang lain karena bisa jadi bukan hanya A dan B, ada C D E F G sampai Z gitu yang juga nggak kalah bagus solusinya gitu. Terus yang keempat itu the Solomon Effect. Solomon Effect ini menarik juga kayak teman-teman merasakan gitu. Ketika kita lebih bisa melihat secara jernih masalah orang lain ketimbang masalah kita. Gitu. Ini gue nasihatin orang lain jago bener gitu ya. Ketika kita yang ngalamin, waduh ini gue harus gimana gitu. Nah itu the Solomon Effect. Karena kita itu, individu itu cenderung buruk dalam mengandaikan ketika kita ada di situasi tertentu. Jadi misalnya, enggak tuh gue nggak bakal kayak gitu gitu. Tapi ketika dia ada dalam situasi itu, akhirnya dia begitu gitu ya. Karena memang ada situasi-situasi yang tidak kita alami secara langsung gitu. Ketika kita lagi jadi sudut pandangnya itu orang lain gitu. Gitu. Sama yang terakhir tuh status quo. Status quo ini paling gampang disadari dengan iya dari dulu emang udah begitu. Gitu. Kenapa kalian ngelakuin ini kayak gini? Dari dulu udah begitu. Biasanya juga begitu. Nah, itu status quo tuh. Gitu. Kenapa status quo jadi tantangan? Ya siapa tahu emang ada hal yang lebih baik gitu kan untuk dikembangkan, untuk improve gitu. Gitu. Sama yang satu lagi nih aku lupa nih. Bandwagon. Jadi BANDWAGON, bandwagon. Bandwagon adalah sesuatu hal menjadi benar jika banyak yang melakukan. Contoh, melanggar lampu lalu lintas. Kenapa Bapak ikut melanggar lampu lalu lintas? Karena yang lain juga kagak ada urusan. Jadi yang melanggar, orang lain melakukan tidak menjadi pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu melanggar. Gitu. Atau misalnya kenapa sih kamu kok ngasih komen yang buruk ini? Iya enggak? Ya habis semua orang juga ngelakuin. Enggak ada urusan gitu. Enggak nyanyiin orang lain, nanyanya kamu gitu. Nah, itu bandwagon tuh. Dan mungkin kita juga suka ada ya gitu dalam kondisi itu. Nah, bias-bias itu tuh perlu disadari dan diakui dan akhirnya diuji gitu. Kayak misalnya tadi yang false dikotomi oh kamu pasti pendukung B gitu. Nah, bisa saya uji dengan cara aku tanya aja, kenapa kamu mengambil kesimpulan bahwa aku pendukung B? Karena kamu mengkritik A. Apa yang aku katakan soal B? Enggak ada. Terus kenapa B tiba-tiba masuk? Apa asumsi yang mendasari kamu? Gitu. Nah, ini bisa dipakai sama teman-teman. Apa asumsi yang mendasari kamu sehingga kamu sampai pada kesimpulan tertentu? Habis asumsi saya, karena cuma ada 2 calon dan setiap orang pasti memilih salah satunya. Nah, asumsi pasti itu yang perlu kita uji. Gitu. Contohnya. Kalau status quo kayak biasanya juga gini gitu ya. Kalau diomongin biasanya juga gini, kita bisa lempar lagi. Ingat, alat utamanya berpikir kritis adalah pertanyaan. Kita bisa tanya, ada nggak ya hal-hal yang bisa dievaluasi? Atau selama ini ada masalah apa? Terus disebutin, nah berarti itu menjadi tanda bahwa biasanya maksudnya kita juga bisa improve gitu ya, improve keadaan gitu. Bahwa hal-hal yang biasanya ini juga bisa dikembangkan gitu. Gitu. Nah, terus ini hal yang seringkali membuat orang tidak nyaman, tapi bagian dari kenyataan yaitu mendiskusikan kebenaran gitu. Jadi secara umum ada 2 pandangan gitu ya ketika mendiskusikan kebenaran. Pandangan besar gitu. Yang pertama tuh tergantung aturan.
yang namanya deontologi, tapi lupakanlah istilah itu, tapi intinya ini, tergantung aturan lah gitu, aturannya seperti apa, maka itu yang benar gitu. Yang satu lagi adalah consequentialism atau tergantung konsekuensi, tergantung hasil gitu. Nah, kalau tergantung aturan ini, contohnya gini, misalnya di Jepang gitu ya, di Jepang ada bapak-bapak yang dia pulang malam, terus abis itu dia mau nyebrang, kosong tuh jalanan, gitu, kosong banget, tapi lampunya merah buat orang nyebrang. Mesti tanya, Pak, kan dari radius berapa meter ini nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apapun, kenapa bapak nggak nyebrang? Kan merah. Iya, tapi kan nggak ada mobil, nggak ada, kan merah. Saya nggak boleh nyebrang, itu merah. Nah, itu contohnya deontologi. Aturannya kayak gimana, itulah yang benar. Tapi ada juga yang tergantung konsekuensi. Nah, ini tergantung konsekuensi, ini turunannya ada banyak nih. Kalau teman-teman pernah dengar the trolley dilemma, jadi ada 4 orang di dalam troli, terus ada orang nyebrang di depannya. Kalau trolinya diterusin, yang 1 orang mati. Tapi kalau trolinya dibanting setirnya, yang 4 orang mati, tapi yang 1 selamat yang lagi nyebrang. Pilih yang mana. Gitu. Misalnya kalau orang yang mazhabnya utilitarianisme, dia akan memilih yang lebih banyak yang selamat, misalnya gitu. Dan kita bisa ngeliat juga ya misalnya di kebijakan-kebijakan, oh saya lebih memilih menyelamatkan lebih banyak orang misalnya. Gitu. Walaupun bisa kita uji lagi gitu. Apakah yang selalu lebih banyak adalah yang paling benar gitu? Apakah selalu seperti itu? Bisa jadi tidak. Gitu. Ada lagi yang berdasarkan apalagi tuh? Berdasarkan kesenangan gitu. Konsekuensi yang paling bikin senang itu yang benar. Gitu. Ada namanya hedonism gitu. Jadi macam-macam nih gitu. Dan setiap orang itu punya landasan moralnya sendiri untuk dia kemudian menentukan yang benar tuh yang mana. Gitu. Landasan moral itu dari mana? Macam-macam, dari apa yang dia pelajari, dari identitas dia gitu. Dan semua orang ini punya. Jadi ketika kita berbeda pendapat dengan orang atau mungkin dengan orangnya itu bisa langsung atau bisa ide-ide yang teman-teman baca nanti ya, ketika berbeda pendapat, daripada langsung menghakimi, yang paling seru adalah kita cari, ini landasan moral dia tuh yang mana. Definisi kebenaran dia apa. Ketika kita tahu, oh, ternyata itu, oh ya masuk akal, sehingga kesimpulan dia A. Gitu. Teman-teman nggak perlu langsung setuju, nanti aja keputusan setuju atau nggak setujunya, tapi at least tadi ya, karena berpikir kritis itu bukan urusan setuju atau nggak setuju, itu usaha memahami. Kadang kita belum paham, udah kita hakimi itu orang-orang gitu. Jadi gitu teman-teman ya, buat yang usaha memahami kebenaran ini gitu. Nah ini terakhir, udah mulai tremor, udah mulai panas, mengingat-ingat gitu. Saya ada beda pendapat sama siapa ya, oh kalau gitu jangan-jangan waktu itu maksudnya dia A lagi, bukan B gitu. Tuh, ini jadi cara latihannya setelah ini kayak gimana, berinteraksilah dengan ide, membaca adalah salah satu cara yang paling baik. Paling baik, membaca itu menurut aku kayak dengerin orang ngomong sampai habis, tanpa kita sela. Dan itu bagus untuk pemahaman. Jadi berinteraksilah dengan ide yang banyak, bertanyalah, karena there is no such thing as stupid question. Terus yang terakhir adalah berdiskusilah, benturkanlah ide-ide supaya, termasuk dengan orang yang berbeda pendapat gitu ya, supaya kita tidak masuk dalam kungkungan bias-bias kita, dan supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata cara pandang saya seperti ini. Dan mungkin dengan cara yang itu, kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik, memahami sekitar dengan lebih baik, therefore bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan masalah juga dengan lebih baik. Gitu, teman-teman. Sudah dari aku kembalikan kepada teman-teman panitia. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, materi yang dipaparkan sungguh, wah, ngebuka sih, Kak, pikiran, ngebuka sekali sih pikiran aku, karena emang seni memahami tuh kadang kita nggak bisa itu, memahami teman lawan bicara kita maunya apa, atau mungkin kita itu tuh. Dan ini, wah, sharing-nya mantap deh, Kak. Dan kita masuk pada si pertanyaan ya, Kak. Aku Yes. bacakan nih, Kak, ada pertanyaan dari siapa ya? Ada dari Kak Serlin Panggarin sama Kak Muhammad Hananda Firdaus nih. Ya.
ini pertanyaannya Kak, mau tanya, gimana tanggapan Kakak kalau kita suka malu bertanya karena takut dibilang dikit-dikit nanya atau pertanyaan kita dianggap pertanyaan bodoh, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke, jadi kita bedain dua dulu ya. Ya, Kak. Kalau aku lihat nih, Sherlyn, makasih pertanyaannya. Jadi kalau aku lihat tantangannya ini ada dua, internal sama eksternal. Internal itu adalah dari kitanya gitu, takut, rasa cemas itu. Terus dari eksternal itu adalah tadi ya reaksi-reaksi kayak apaan sih kok gitu doang nanya dan lain sebagainya. Buat yang eksternal aku nggak punya jawaban. Karena aku nggak bisa kontrol gitu ya. Orang lain tuh aku nggak bisa kontrol orang lain harus atau akan berespon seperti apa. Yang aku bisa kontrol adalah diri aku gitu. Nah, yang paling membantu adalah ketika mulai takut dan cemas, aku akan balik logikanya. Jadi aku akan tanya ke diri aku, what will I do if I'm not afraid? Apa yang akan saya lakukan jika saya tidak takut? Jika jawabannya adalah saya akan nanya dan tanya gitu. Jadi logika pikirnya tuh dibalik gitu ya. Dan urusan nanti gitu itu bukan tugas kita untuk mikirin apakah orang akan bilang apa ke aku, apakah orang akan menganggap pertanyaan aku bodoh gitu. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah tugas kita adalah bertanggung jawab terhadap kepala kita, bagaimana kita bisa memahami sekitar dan memahami diri. Titik. That is our responsibility. Isi kepala gitu. Jadi the next time gitu, Sherlyn cemas, bagaimana tanggapan orang ya kalau misalnya saya nanya soal ini atau saya malu gitu, ingat-ingatlah bahwa akan jauh lebih merugikan ketika Sherlyn nggak jadi nanya daripada Sherlyn nanya. Gitu. Dan biasanya apa yang ada di kepala kita nggak kejadian. Gitu. Sering terjadi, Dicoba Kak. aja gitu ya, dicoba aja untuk bertanya karena ruginya kalau nggak nanya itu lebih gede daripada malu atau apa daripada nanya gitu. Nanya dengan konsekuensi yang belum tentu kejadian gitu. Tapi kalau nggak nanya kan konsekuensinya udah pasti terjadi. Saya pasti nggak paham gitu. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih udah menjawab ya, semoga menjawab ya. Next, Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Kak, dari Kak Muhammad. Pertanyaan Kak Muhammad gini, saya mau bertanya dong, bagaimana menyadarkan orang tua atas notifikasi atau informasi yang beredar di grup WA, atau dengan kata lain, kita sebagai anak mengasih tahu kepada orang tua agar memiliki sikap selektif dan tidak mentah-mentah menelan informasi yang tak jelas sumbernya gitu, Kak. Oke, ini orang tua ya. Ini juga sering banget nih jadi pertanyaan nih. Jadi tadi yang nanya namanya Hananda ya? Betul Kak kan? Muhammad ya, Kak. Oh, Muhammad Muhammad Hananda. Hananda. Benar-benar, Kak, Oke, Muhammad Hananda. terima kasih pertanyaannya. Jadi sebelum jadi kita pahami dulu kondisi orang tua. Yang pertama, orang tua itu kan bukan digital native ya. Jadi mereka itu quote and quote pendatang gitu. Mereka tuh baru belajar sampai yang namanya teknologi. Itu yang pertama, yang perlu kita pahami. Terus yang kedua, cara berkomunikasi mereka berbeda dengan kita. Gitu. Jadi sensitivitas kita terhadap jenis-jenis informasi karena kita lebih terpapar itu jadi lebih tinggi. Jadi kita berangkat dari pemahaman itu dulu gitu. Bagaimana mereka tumbuh dalam kondisi yang seperti apa. Gitu ya. Itu pemahamannya dulu. Terus kemudian cara ngasih taunya. Nah, ini jawabannya akan tergantung dengan konteks dan budaya. Aku pegang proyek yang memang tujuannya mengajarkan berpikir kritis dan kemampuan sosial untuk orang tua, sama kakak-kakak fasilitator juga. Cara mereka untuk membantu orang tua mereka, yang mana berarti hitungannya kalau buat aku kayak udah kakek kayaknya ya, udah sepuh gitu, itu adalah macam-macam. Jadi bisa misalnya gini, mereka meminjam suara otoritas. Jadi misalnya di sebuah desa yang dihormati adalah ulama A gitu. Jadi dia cari tuh videonya ulama A yang bilang bahwa informasi yang A itu salah. Dia kasih ke orang tuanya mau dengar.
beda cerita kalau kita yang ngomong mungkin nggak bakal denger gitu ya. Dan dia pernah coba gitu. Aku pernah coba, aku yang ngomong dia nggak dengerin gitu. Orang tua aku nggak dengerin. Tapi begitu aku kasih video ulama A ngomong bahwa yang itu misinformasi, dia denger gitu. Oh oke, sip. Berarti cara itu work. Satu gitu. Terus cara yang kedua adalah bukan langsung dikasih tahu, tapi ditanya. Oh, informasinya dari mana? Gitu. Oh, yang ngomong siapa? Gitu. Jadi bukan diserang gitu ya, tapi ditanyain. Sama yang ketiga, validasi. Validasi di sini maksudnya gini, oh iya, misalnya ya yang fasilitator tadi gitu. Oh iya, ibu tuh nyebar karena ibu tuh khawatir sebetulnya ya sama keluarga. Gitu. Makasih ya, Bu. Cuman yang ibu sebar tuh kurang tepat, nggak akurat, Bu. Kalau mau ngecek di sini, Bu, mau aku kasih lihat nggak? Gitu. Karena kita juga mesti sadari orang yang termakan hoax itu atau misinformasi itu mereka juga mengalami emosi-emosi tertentu sehingga mereka kesulitan untuk memfilter informasi gitu. Jadi ketika emosinya divalidasi gitu, dia jadi ngerti, oh ini orang tuh emang maksudnya dia ngerti gitu apa-apa yang kondisi saya gitu. Jadi dari situ jembatan untuk conversation-nya sudah terbangun. Jadi kalau dikasih tahu juga jadi lebih enak. Kalau langsung gitu, langsung diserang gitu, ibarat kata gini deh, kita tuh kalau diomelin malah makin gak mau dengerin kan. Gitu. Ya sama aja orang lain juga kayak begitu gitu. Jadi kita bangun dulu jembatannya baru kita kasih tahu. Gitu. Ada lagi? Itu semoga menjawab ya. Semoga bisa dicoba juga ya. Very practical gitu. Berarti harus ada pendekatan yang berbeda ya kan untuk mengasih tahu informasi itu ke orang tua itu. Harus dari komunikasi dulu, Kak. Ya, Kak. Muhammad semoga menjawab ya, Kak. Semoga menjawab ya. Sebenarnya ini, Kak, ada satu pertanyaan. Cuma kalau sesi ini kami batasi dulu 2 pertanyaan. Jadi sebentar di akhir sesi itu akan ada lagi yang kayak praktik gitu. Kak, mungkin bisa masuk di kakak yang satu itu, bisa masuk di bagian situ dulu, Kak. Gimana, Kak? Bisa, Kak? Oh, oke. Jadi pertanyaan yang lain ditampung dulu maksudnya? Ya, ditampung dulu yang satu. Nanti pada sesi yang berikutnya kita akan masukkan ada praktik tuh, Kak, dari Kakak dengan Kak Nurmala gitu, Kak. Itu yang pertanyaan umum gitu. Nanti biar yang sesi itu Kakak yang jawab dulu. Tapi sekarang kita masuk sesi untuk Kak Nurmala dulu, mengingat waktu juga nih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, Kak, kepada Kak Nurmala, mungkin bisa masuk, Kak, di ruang diskusi, Kak. Dipersilakan, Kak. Iya. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih udah dikasih kesempatan gabung di kelasnya Sedekah Buku ID sama campaign yang keren banget ya. Aduh, seru banget. Tadi malam dapat telepon dari Kak Uga dan langsung, wah keren ini campaignnya. Oke, Kak Emil makasih banget infonya, ya ampun keren banget, seriusan. Dan kesimpulan aku akhirnya adalah berpikir kritis, dinikahin, dikawinin sama baca, itu keren banget hasilnya gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, saya coba izin share screen ya. Nah, kemarin tuh mikir-mikir, apa ya enaknya istilahnya gitu ya, karena ada kaitannya sama berpikir kritis gitu. Kalau saya ngebahas tentang baca aja kayaknya nggak keren gitu kan. Terus, maksudnya nggak akan nyambung sama si empati dan berpikir kritisnya gitu. Akhirnya ya udah deh saya coba bikin istilah mindful reading gitu ya, ternyata udah banyak juga istilah itu. Nanti saya akan jelaskan kenapa akhirnya saya pilih istilah ini. Nah, sebelumnya kan pasti balik lagi seperti yang tadi Kak Emil sampaikan, nggak kenal tuh maka kita nggak akan sayang gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu baca itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Saya mau ngomongin tujuan dan manfaatnya dulu supaya kita tertarik mendalami tentang membaca. Jadi istilahnya kita membaca tentang membaca. Nah, kata yang aneh kan, tapi sebenarnya nggak aneh ketika udah tahu manfaatnya. Yang pertama, sebenarnya prinsipnya ada 2. Prinsipnya untuk kesenangan, yang pertama, dan yang kedua adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau seneng ya wajar lah ya, novel, komik, cerpen, cerbung, puisi, dan lain sebagainya. Tapi, membaca untuk kesenangan ini powerful banget ternyata. Hasil riset menunjukkan bahwa
Kalau kita membaca untuk kesenangan, nanti keluarnya kita nyaman, rileks. Nah, ketika kita rileks, maka kita akan bisa berimajinasi, ikut terbawa dalam novel atau komik atau cerpen itu gitu. Nanti ujungnya apa? Kreativitas. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Ini banyak anaknya, banyak cabangannya. Dari bentuk informasi, konsep, prosedur melakukan sesuatu, lokasi suatu daerah, dan lain sebagainya. Tapi intinya dari yang tidak tahu menjadi tahu ini, nanti manfaatnya adalah memperlancar proses kognisi. Yang pada ujungnya, seperti yang tadi Kak Emil sampaikan, adalah mempermudah pencarian problem solving dalam rangka memahami masalah dan problem solving. Intinya itu, cuma 2 aja. Tapi dahsyat kan? Karena kita butuh itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita balik ke definisi baca. Jadi baca itu makhluk apa sih gitu? Karena kan dari kecil kita udah baca dan kayaknya gak penting banget sih memahami emang baca apa sih? Tinggal baca aja lah gitu ya. Tapi setelah saya meneliti lebih jauh, ternyata membaca itu dahsyat banget ya. Itu prosesnya rumit, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau diurai, jadi ada 2 proses utama sebetulnya. Proses utamanya memang hanya 2, tetapi nanti kita lihat aktivitas otaknya ya. Proses yang pertama adalah yang warna hijau itu, merubah simbol bentuk menjadi bunyi. Karena kan yang kita baca huruf-huruf kan. Nah, setelah huruf-huruf itu biasanya kita membunyikan. Setelah kita membunyikan, proses yang kedua masuk, yaitu memberi pemaknaan dari bunyi yang kita dengar tadi. Gitu. Disinilah yang disebut dengan perception atau istilah kerennya reading comprehension. Oke. Dan kalau baca cuman selesai di proses pertama aja, belum bisa dikatakan baca. Karena belum sampai ke tahap keduanya, yaitu menangkap makna. Oke. Lanjut. Jadi, dalam proses yang pertama, itu ada beberapa hal yang sangat penting atau signifikan untuk menjadi faktor kelancarannya atau keterampilannya. Poin yang satu adalah perbendaharaan kata yang dikuasai tentu. Kenapa? Karena kalau kita baca sesuatu, tapi kita kesulitan memahami satu kata, membacanya saja sulit gitu. Kayak iklan ya, membacanya saja sulit gitu. Contoh aja, kayak bully. Ternyata dalam istilah bahasa Indonesia itu ada istilahnya gitu. Dan itu berbeda dengan kalau bahasa Inggris kan bully ya. Kalau yang bahasa Indonesia adalah perundungan. Kalau kita nggak tahu kata perundungan, ketika kita ketemu kata perundungan di dalam suatu teks, kita nggak tahu ini apa dan bagaimana membacanya. Tapi syukurnya karena bahasa Indonesia itu dia fonemik yang sangat sederhana, bunyinya tidak serumit bunyi bahasa Inggris, maka kalau bunyi A akan berubah menjadi A juga, tidak jadi E gitu ya, maka akan memudahkan kita memang untuk menebak-nebak ini kata kira-kira bunyinya apa. Tapi tetap akan menghambat proses yang kedua. Oke, yang kedua adalah keterampilan berbicara dan mendengarkan. Udah jelas, active listening akan membuat kita semakin terampil bicara. Ketika kita terampil bicara, kosakata akan banyak. Kosakata akan banyak, mempermudah proses baca. Lalu yang ketiga, artikulasi. Kalau dalam bahasa Inggris ini kerasa banget pronunciation gitu ya. Beda aja sedikit penyebutannya akan beda maknanya. Nah, dalam bahasa Indonesia sebetulnya ketika kita mengatakan suatu kata dengan kata yang maksudnya dengan bunyi yang beda, tentu dan kebetulan ada kata itu yang punya makna, maka makna yang ditangkap juga akan beda. Hati-hati di sini. Maka perlu ada kejelasan artikulasi. Ya. Yang berikutnya adalah, nah ini tanda baca. Tanda baca akan mempengaruhi jenis kalimat. Jenis kalimat tentu akan mempengaruhi intonasi. Kenapa intonasi penting? Karena intonasi nanti akan mempengaruhi makna yang kita tangkap atau yang kita pahami. Oke, ini teknisnya dulu, yang proses pertama. Lalu proses yang kedua, kita masuk ke comprehension atau perception-nya. Nanti yang akan berpengaruh ada secara sederhana saya bisa tuliskan ada 3. Yang nomor 1 adalah keterampilan proses yang pertama tadi,
Kalau proses yang pertama udah lancar, kita tidak akan seperti membuang-buang energi atau mencurahkan perhatian kita dalam merubah simbol bentuknya menjadi simbol bunyi karena kita sudah paham. Tapi kalau kita belum paham ya kita pasti itu apa ya, syakwa sangka gitu. Itu kan ada loh kata syakwa sangka itu. Itu susah dan memperlambat proses membaca gitu. Lalu yang berikutnya prior knowledge atau pengalaman seseorang. Ketika kita membaca sesuatu yang sangat baru, itu akan butuh waktu lama untuk memahaminya. Mungkin bukan hanya memahaminya ya, tapi mengenal kata-katanya pun mungkin baru. Misalnya kayak saya baca tentang teknologi atau computer science gitu ya, karena saya awam, pasti saya butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Makanya kenapa prior knowledge ini berpengaruh sangat besar terhadap reading comprehension atau proses 2 dari membaca. Yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kalau di dalam psikologi, kepribadian itu yang mencakup semuanya yang ada di dalam diri kita, yang bisa diuraikan menjadi intelijensi, motivasi, emosional, dan sosial. Sepertinya, kalau mau dikasih contoh, yang poin 3 ini akan sangat erat kaitan dengan contoh yang sudah disampaikan Kak Emil tadi, tentang bias. Ya kan? Tadi, apakah saya bertanya untuk tahu kenapa saya benar, atau saya mau bertanya untuk tahu alasan dia salah gitu. Berarti kan kita udah punya memang pribadi yang udah punya konsep bahwa yang saya sampaikan adalah benar gitu. Padahal sebetulnya tujuan dari membaca, bertanya, berpikir kritis adalah untuk mencari tahu mana yang benar gitu ya. Nah, ini semua dipengaruhi sama faktor kepribadian si pembaca. Oke. Langsung kita ke slide berikutnya. Jadi, manfaat lain dari membaca itu apa? Setelah saya baca-baca, membaca itu karena saking kompleksnya di aktivitas otaknya, maka dia akan mempertahankan kerja otak. Jadi ibaratnya otot itu butuh olahraga, otak itu butuh baca, sama gerak sebetulnya. Nah, ketika ini sering kita lakukan, maka kita akan our brain it will be in a good shape gitu. Terus yang berikutnya tadi udah jelas ya, memperlancar proses kognisi untuk problem solving. Lalu membuka pikiran kita karena kita akan tahu dari sudut pandang penulis dia memandangnya seperti apa terhadap suatu permasalahan. Seperti yang tadi Kak Emil sampaikan, bisa saja ketika kita mencari tahu tentang sesuatu, yang kita dapatkan itu berbeda dengan apa yang sudah kita pahami gitu. Nah, itu akan melatih kita mau tidak mau membuka pikiran bahwa ada loh ternyata point of view yang berbeda, ada pemahaman yang berbeda gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengasah empati. Kok bisa ya Kak baca mengasah empati? Bisa banget. Ketika kita membaca misalnya kayak autobiografi atau membaca cerpen atau novel dengan tokoh yang berbeda-beda, dengan kepribadian yang berbeda-beda, itu akan membuat kita bisa menyelami kalau kepribadiannya seperti ini, dia akan memandang seperti apa gitu. Nah, si autobiografi orang ini siapa? Kita kan kalau udah baca autobiografi kita akan tahu nih sejarah hidup dia ini orangnya kayak apa. Kita akan tahu, oh pandangan-pandangan dia tuh kayak gini. Nah, secara tidak sadar empati kita terasah. Banyak lagi sebenarnya manfaat lain dari membaca ya. Kayak kalau dalam bahasa Arab itu namanya ikro. Makanya saya tulis di sudut kiri atas ikro. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa di dalam aktivitas otak ketika kita bicara, yang terjadi hanya sederhana seperti ini. Misalnya kita bicara, mata, mulut, itu adalah telinga, itu adalah organ-organ yang atau indera-indera yang kita gunakan ketika kita berbicara. Nah, jalurnya itu hanya seperti ini. Kita melihat, kita langsung masuk ke area warna biru. Yang biru itu seperti area yang untuk memang memahami bahasa. Lalu yang merah itu namanya area Broca. Dari Broca itu kita bisa menyebutkan itu tuh istilahnya apa dalam bahasa. Nah, nanti keluarnya yang warna hijau itu
motor functionnya dari mulut kita, dari tangan kita ketika kita melakukan proses bicara. Tapi kalau membaca, lihat, yang satu menyebutkan kata anjing, yang satu membaca kata anjing. Ketika kita membaca, ternyata area yang aktif di otak kita lebih banyak. Lihat di bagian yang merah-merah itu. Banyak banget. Jadi wajar aja akhirnya kalau ternyata baca itu ya senam otak gitu. Nggak usah ribet-ribet gitu. Senam otak itu bisa dengan membaca, bisa dengan bergerak juga gitu. Apalagi kalau dua-duanya kita lakukan secara rutin setiap hari. Saya yakin pasti kita akan ada di dalam kondisi intelijensi yang prima lah gitu ya. Memang akan ada faktor-faktor lain memang yang mempengaruhi. Nah, selanjutnya jadi how to be a good reader gitu ya. Jawaban saya adalah do mindful reading. Nah, apa itu? Ntar kita jawab dulu ya. Mindful reading, Kak, ya Allah ribet banget sih kok pakai minum air dulu gitu ya, lakukan gerakan sederhana dulu. Ya nggak apa-apa, otak kan butuh air, butuh asupan gitu ya, selain oksigen dan nutrisi kita butuh air. Makanya saya selalu membiasakan diri sebelum melakukan sesuatu saya minum. Saya mau kasih tenaga dulu nih sama otak saya gitu. Selanjutnya adalah lakukan gerakan sederhana. Gerakan favorit saya adalah crossbody. Crossbody itu kayak apa? Kayak gerakan senam anak SD, tangan kanan itu menyentuh lutut kiri di tengah bagian badan. Jadi kita bergerak, silang. Silang. Kenapa sih harus silang? Biar aktif otak kiri dan kanannya. Karena kan otak kiri mengontrol tangan kanan, bagian kanan, otak kanan mengontrol bagian kiri. Kita aktifin dulu, kita cubit-cubit dulu otaknya. Lakukan gerakan sederhana. Lama nggak Kak? Nggak perlu 2 kali 8 hitungan aja atau 3 kali 8 hitungan udah cukup gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ciptakan suasana yang nyaman. Catatan saya nothing fancy. Gak perlulah harus punya sofa yang kayak gimana atau misalnya beanbag yang gede gitu, gak perlu. Yang penting nyaman buat kamu itu udah cukup gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ciptakan state of reading. State of reading ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya yang saya maksud dengan mindful reading. Oke. Ini yang paling seru. Saya tuh tadi malam mikirin ini gitu ya, gimana cara menyampaikannya supaya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi kan sebenarnya kalau mindfulness itu ada 3 konsep utama. Yang pertama adalah present, yang berikutnya adalah awareness, dan non-judgmental. Kita kupas satu-satu, kalau diterapkan dalam hal aktivitas membaca, present itu apa? Present itu adalah fokus, here and now. Jadi dalam mindfulness kan memang sebaiknya tidak multitasking gitu ya, karena itu akan menjadi distraktor. Seharusnya kita fokus dulu gitu. Nah, untuk bisa fokus apa dong? Sekarang tuh terlalu banyak kalau kita ngelihat layar handphone gitu ya, atau saya tuh paling sebel kalau udah baca artikel dari k.com gitu ya, itu tuh banyak banget iklannya dan iklannya tuh bergerak-gerak yang memaksa mata kita menuju ke sana gitu loh. Padahal kita sebenarnya mau fokus sama tulisannya. Tetapi karena ada yang lebih eye catching, mata kita langsung ke arah situ. Nah, itu adalah digital distraction. Nah, terus udah gitu kan tadi dunia digital memang udah disebutkan juga sama Kak Emil. Kita tuh digempur sama berbagai informasi yang belum tentu benar gitu loh. Digital overload. Karena kita digital overload, maka kita jadi bingung. Harus baca yang mana? Harus fokus ke yang mana? Nah, untuk melatih itu ya, yuk kita lakukan mindful reading ini gitu. Less digital overload. Nah, untuk bisa less digital overload apa? Ya read from script lah, yuk back to buku gitu. Kayak gerakannya sedekah buku ID. Kan yang disedekahin adalah buku-buku yang berbentuk fisik. Karena ternyata memang membaca dari buku yang berbentuk skrip atau kertas itu sangat mendukung proses state of reading tadi. Kita jadi lebih fokus karena lebih sedikit distraktor gitu. Tapi kalau memang sekarang susah Kak,
malah lebih murah e-book nih, lebih mudah terakses e-book, ya nggak apa-apa. E-book juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau e-book kan sebenarnya minim iklan, bahkan sama sekali tidak ada iklan. Dibandingkan artikel tertentu yang memang berhalaman-halaman, tapi sebenarnya isinya lebih banyak ke iklan gitu ya. Jadi present, here and now, fokus. Nah, terus yang berikutnya non-judgmental. Ketika Kak Emil ngebahas tentang yang bias tadi, terus bertanya tadi, saya langsung keinget, iya banget ini yang saya bahas tadi malam gitu ya. Saya baca, saya berpikir gimana deliver tentang ini. Non-judgmental itu kan niatkan untuk mencari jawaban, bukan niatkan untuk mencari pembenaran gitu. Ya sediakan dulu pertanyaannya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya gitu. Dari situ state of reading udah kebentuk lagi dengan sangat kuat bahwa saya mau baca sesuatu yang memang saya butuhkan. Karena saya perlu informasinya, saya perlu jawabannya. Nah, nanti karena kita udah punya kebutuhan, maka ya udah pahami makna katanya, makna kalimatnya, paragrafnya, lalu mungkin itu bentuknya esai atau artikel atau buku. Pahamin. Tetapi ongoing proses membacanya, lakukan analisis, kritisi. Kalau ternyata kita berpikir, kok ada yang aneh ya? Gitu. Apalagi kalau informasi sekarang, karena tadi digital overload tadi, justru malah kita dituntut untuk jadi pembaca yang lebih pintar, lebih kritis. Bila perlu kita compare sama sumber-sumber lain gitu. Saya pernah mengcompare beberapa berita gitu ya dari beberapa kanal yang berbeda. Itu banyak hal-hal detail yang berbeda gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, oh oke, kalau gitu kalau saya mau cari tahu tentang satu informasi, ya bacalah dari beberapa website gitu atau sumber supaya saya dapat yang lebih utuh, ataupun kalau ada yang sangat gap-nya terlalu jauh, maka saya akan bisa mengcompare dengan sumber yang lain. Saya akan bisa mengambil kesimpulan mana sebetulnya informasi yang lebih tepat gitu. Jadi kritisi. Oke. Yang berikutnya adalah ingat, ketika kita mengaitkan apa yang kita baca dengan pengalaman pribadi, dengan kebutuhan diri, atau dengan apa yang mungkin bisa kita lakukan dengan informasi itu, maka kita melibatkan aspek emosi. Informasi di-combine sama emosi, itu masuknya ke long term memory. Nggak cuman kelewat gitu. Nggak cuman udah selesai baca nih 3 halaman, habis itu bingung, tadi saya baca apa ya? Gitu. Jadi kesimpulannya apa ya? Dan itu sering terjadi. Kalau kita tidak menciptakan si state of reading tadi, kalau kita nggak mencoba merelate atau mengkaitkan apa yang kita baca dengan diri kita, dengan kehidupan kita, pengalaman kita, kebutuhan kita. Nanti dia akan masuk ke long term memory. Kalau udah di long term memory, akan mudah kita recall dalam proses problem solving atau memahami suatu masalah. Tambahan dari saya, ketika melakukan proses state of reading ini, ditulis deh gitu. Kadang-kadang kita tuh jadi ke bawah-bawah arus gitu. Akhirnya kita lupa sama tujuan awal kita membaca itu apa. Tulis deh apa yang mau dijawab, pertanyaannya apa gitu. Ya coret-coretan kecil lah gitu. Terus nanti kalau ada yang benar nggak ya gitu, tanda tanya, tulis apa tanda tanya untuk mengkritisi dan menganalisis dengan mencari sumber yang lain gitu. Dan itu nggak ada ruginya, malah ini menurut saya the art of reading. Dan akhirnya ternyata setelah mendapat penjelasannya Kak Emil, ya the art of reading itu ya berpikir kritis gitu. Nah yang terakhir adalah awareness. Kalau di dalam mindfulness kita harus aware sama stimulus-stimulus yang ada di sekitar kita. Kalau ketika membaca buku, saya suka banget tuh ngelihat kertasnya warnanya burem, tapi enak, lebih ringan gitu. Kertasnya wanginya kayak gini, kertasnya rasanya lembut, teksturnya gitu. Nah, ya nggak apa-apa, kita coba optimalkan seluruh indera kita supaya proses membaca yang kita lakukan tadi itu masuk ke ranah terkombinasi dengan ranah emosi kita yang akhirnya nanti ke long term memory. Jadi nggak sia-sia ketika kita baca gitu ya. Ini kalau mau kita kupas banyak banget, menarik banget gitu. Saya lanjut dulu ya, nanti siapa tahu ada pertanyaan. Oke. Nah,
saya juga pengen menyampaikan bahwa proses menuju konsentrasi itu panjang. Ketika kita sudah melakukan analisis, kita mengkritisi sesuatu, itu sudah di area konsentrasi. Jadi di awal tuh kita harus fokus dulu. Fokus itu apa? Fokus itu adalah meminimalkan distraktor. Jadi kalau saya buat seperti inilah, kalau fokus itu kan ini sorry ya warna merah. Nah ini kalau fokus itu kita pilih satu. Nah ini fokus. Kita mau fokus kemana? Oh stimulasi yang ini, kita mau fokus yang ini. Jadi kita mengeliminir yang lain, si distraksi tadi ya. Nah, kalau kita udah fokus dalam waktu lama, itu kita bicara atensi. Jadi atensi ini hubungannya sama waktu. Semakin panjang rentang atensi kita, maka akan semakin mudah kita masuk ke area konsentrasi. Tapi kalau kalau atensi kita pendek atau yang bisa kita bilang sering lah mungkin dengar istilah short term memorinya attention span-nya pendek gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan pendek. Ketika pendek, misalnya harusnya sampai panjang nih, tapi karena kita terlalu pendek dan banyak distraksi, kita baru di sini, maka kita akan balik lagi ke fokus. Dan ini berat lagi karena kita harus mengeliminir lagi banyak hal. Masuk ke fokus, nanti udah atensi terdistrak lagi, belum sempat ke sini, udah balik lagi ke sini. Nah, ini yang sering terjadi yang membuat kita menjadi terhambat mengambil suatu makna atau konsep yang tepat dalam suatu bacaan. Gitu. Terus gimana dong Kak ngelatihnya? Cara ngelatihnya gampang. Yang pertama harus mau olahraga dulu ya, minimal 30 menit per hari. Karena ketika kita fisiknya kuat, kita bisa duduk lebih lama dalam posisi tertentu, maka itu akan membuat kita lebih tahan dalam membaca. Terus yang berikutnya adalah ya konsisten serta komitmen terhadap niat awal. Kan udah ada pertanyaan. Udah ada pertanyaan yang mau dijawab, berarti kita fokus dong sama itu. Nggak gampang kan ngelakuinnya? Ya memang. Karena kan yang mau kita bentuk adalah skill. Skill itu bentuknya otomatis. Nah, mobil aja sebelum ada mobil otomatis kan ada mobil manual dulu. Nah, kita lakukan secara manual dulu. Fokus dulu, perpanjang atensi, konsentrasi. Kalau terganggu lagi, balik lagi, fokus lagi, atensi lagi, konsentrasi. Nanti lama-lama ini jadi skill yang otomatis. Gitu ya. Bisa Kak? Bisa. Yakin bisa. Ya. Yang berikutnya, ini adalah yang terakhir yang mau saya sampaikan. Ketika kita menjadi good readers, kita akan jadi good writer, maka kita akan menjadi good communicators. Ketika kita good communicators, kita akan bisa menjadi good persuaders. Ketika kita bisa mempersuasi orang lain melakukan sesuatu, yakinlah good society itu bisa tercapai. Seperti teman-teman di Sedekah Buku ID nih, Kak Uga dan teman-teman. Kan mereka sedang mempersuasi komunitas, mempersuasi bahkan nasional untuk membaca gitu ya. Yang tujuannya akhirnya adalah good society. Kayak gitu. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan menggelitik sedikit rasa ingin tahu. Jadi baca itu harus kayak gimana sih? Gitu. Terima kasih Kak Uga dan siapa tadi Berna ya? Betty. Oh Betty, iya namanya panjang banget. Terima kasih Kak Uga dan Betty. Penjelasan saya segitu aja. Siap. Aku remove dulu. Silakan Betty, udah masuk lagi, Betty. Ya udah masuk lagi Kak. Oke, sip. Aku izin off kamera Kak karena jaringan sini tadi keluar masuk Kak. Oke, jadi tadi yang di chat Zoom itu yang pertanyaannya tuh kan karena aku baru masuk jadi hilang. Mungkin bisa dari para peserta bisa langsung open audio, langsung bertanya langsung aja ke Kak Durmala, dipersilakan Kak. Silahkan, ada yang mau bertanya. Sebentar, iya. Langsung aja. open mic, biar langsung interaktif gitu ya. Iya Kak. Oke. Ini sih ada pertanyaan pertama dari Muhammad Zidan ya. Muhammad Zidan mau open mic? Boleh.
Muhammad Zidan mau open mic dan boleh sebutin dari kota mana gitu, biar kita tahu nih ada dari Indonesia. Wah, keren. Oke, Zidan. lagi ini ya, jaringan atau apa, saya bacain aja ya. Boleh, boleh. Oke, cara membangun rasa empati terhadap anak-anak disabilitas itu Boleh, boleh, gimana ya, Kak? Katanya. Aduh. Kalau menurut saya membangun empati itu kita awalnya ya simpati dulu gitu. Kalau simpati kan kita masih pada level knowledge ya di sini. Kita cari tahu dulu deh disabilitas itu apa. Dengan kita mencari tahu, kita sedang melakukan proses simpati namanya. Keterbatasan mereka apa, kemampuan mereka apa, kenapa mereka bisa jadi seperti itu, lalu keseharian mereka apa. Terus apa dong yang seharusnya dilakukan oleh lingkungan untuk support mereka gitu. Karena kan setiap orang punya hak untuk bisa optimal mencapai perkembangannya, apapun kondisi dia gitu ya. Tapi kan nggak mungkin dia sendiri butuh support. Nah ketika kita udah simpati, udah kenal mereka, udah tahu lebih dalam, saya yakin secara tidak langsung empati itu akan muncul. Kadarnya urusan belakangan, nanti kan bisa dilatih gitu. Karena empati itu bukan cuman dua kutub ya, bisa nggak bisa, bukan begitu. Itu panjang gitu. Maksudnya skalanya itu panjang. Rendah, sedang, tinggi sekali gitu ya, sangat rendah gitu loh. Tapi ini bisa dibentuk. Awali dengan simpati, cari tahu dulu. Ya kayak balik lagi lah kayak tadi, kalau nggak kenal ya nggak sayang dong gitu ya, kenali dulu gitu. Baru kita bisa berempati sama mereka. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin Kak Emil ada tambahan? Ah, aku sepakat sama yang Kamala bilang. Paling aku nambahin dari segi interaksi kali ya. Jadi Boleh, Kak. coba berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena setahu aku empati kita bukan kayak matahari yang menyinari dunia gitu loh teman-teman. Empati kita tuh kayak spotlight. Dia tuh nembak ke titik-titik fokus, dan biasanya tuh yang dapet empati kita adalah orang-orang yang kita bisa relate gitu. Ya gimana caranya mau empati kalau interaksi aja kita cari tahu nggak pernah nih. Interaksi juga nggak pernah lah gitu. Oh, Iya, itu kan. Jadi bisa dibangun dari itu sih, dari mencari tahu dan juga dari interaksi gitu. gitu. Wah, makasih deh Kak. Ada pertanyaan lanjutan lagi, boleh teman-teman peserta? Dipersilakan. Oke, ini sebenarnya ada lagi nih. Oh iya. Oh iya, dia sepakat baca itu tidak berhenti dari bisa membunyikan, tapi bisa memaknai. Setuju banget gitu ya. Kak Emil. Oke, Kak Mutia nih, Mutia. Mm-mm. Bagaimana jika rasa empati kita cenderung jadi bumerang bagi diri sendiri, Kak? Contohnya kasus salah tangkap 6 pengamen 2013, di mana mereka sebenarnya niatnya untuk menolong korban dengan beri makan, air gitu ya. Namun malah dituduh sebagai pembunuh. Gimana nih pendapat Kak Mala terhadap kasus-kasus serupa seperti itu? Ya balik lagi ya. Kayaknya ini harus mengawinkan antara berpikir kritis dan baca lagi ya. Mau nggak mau gitu. Karena kan namanya juga udah salah tangkap. Kalau salah itu kan buah dari apa? Ya buah kita tidak mau bertanya kan. Jadi kalau kesimpulan saya adalah di dalam psikologi dan saya yakin dalam keilmuan yang lain juga dipelajari yang namanya wawancara dan observasi. Ruh dari wawancara dan observasi adalah mau tahu gitu. Nah, wawancara apa ya? Nanya. Kita kan bisa nanya, bisa ngomong, atau bisa cari tahu. Tapi kalau observasi, ya kita buka semua indera kita untuk mengenali yang ada di sekitar kita gitu. Kan banyak simbol-simbol yang nonverbal yang justru sebenarnya lebih powerful gitu. Nah, ketika kita mengasah observasi kita, yakin deh empati itu juga terasah lagi. Nah, kalau udah terasah yang namanya non-judgmental tadi, terus kita juga memperkuat teknik-teknik bertanya gitu dengan dasar kita mau cari tahu, terus kita memperkuat atau membuka kepekaan sense kita dengan observasi, yakin deh salah paham kayak gini tuh akan terminimalkan gitu. Gitu. Betul. Oke, semoga menjawab ya. Siapa nih? Mutia.
Iya. Mungkin boleh yang lain? Kak Betty dibacain boleh yang lain? Kayaknya siapa nih? Kak Ini Rosa, yang Kak Cynthia. ini baru masuk nih Kak. Kalau di aku. Kalau Oke, aku boleh. baru satu aja nih Kak, yang ke Ade Makassar. Itu. Boleh. Aku baca itu Kak atau masih ada lain lagi Kak? Iya. Boleh Kayaknya Ade ini dulu boleh. lebih ke Kak Emily. Boleh Ade Makassar nih Kak. Jadi pertanyaan Kak, Kak bagaimana mengimbangi toxic masculinity kita ketika menjalankan proses berpikir kritis Kak? Mungkin pertanyaan ini lebih kepada Kak Emilia yang menurut aku Kak. Oke. Ya. Ah. Oh, toxic masculinity. Baik. Gitu. Makasih ya Ade pertanyaannya. Jadi mengimbangi ya. Sebenarnya malah buatku juga jangan diimbangi ya. Diuji gitu, ditantang. Kayak itu bukan sesuatu hal yang perlu diimbangi karena itu buruk. Jadi jangan diimbangi gitu. Ditantang gitu. Nah, cara nantangnya gimana? Satu, sadari keberadaannya. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah yang menurut kita itu bukan masalah. Kebayang nggak sih? Kayak, we can solve something that we don't perceive as a problem. Gitu. Jadi diakui dulu keberadaan masalahnya. Gitu. Kemudian baru ditantang. Gitu. Apa saja asumsi yang kamu punya, gitu. Misalnya kita mempertimbangkan bahwa ada nih pikiran toxic masculinity gitu. Ya udah, keluarin aja dulu semua gitu. Keluarin dulu semua, oh asumsinya A, B, C, D, E, baru ditanyain gitu. Kenapa bisa sampai pada pernyataan A, kenapa bisa sampai pada pertanyaan B, kenapa pertanyaan C, dan seterusnya gitu. Gitu. Tapi itu balik lagi ya, jika memang dimungkinkan gitu, jika memang dimungkinkan kita berdialog gitu dengan orang tersebut untuk menguji asumsi-asumsinya dia gitu. Satu, kalau itu yang ternyata kita gitu, pertama bagus, sudah sadar berarti kan ada toxic masculinity, cakep. Nah, itu udah 50% kerjaan tuh sadar. Nah, yang lain-lainnya adalah dilatih. Karena nantang sekali tuh gini, hal-hal yang kita udah ibarat kata tuh berkristal di kepala gitu ya, kita udah bertahun-tahun dengan itu gitu, itu tuh nggak sehari 2 hari ngilanginnya gitu. Itu mesti sering-sering diuji, mesti sering-sering ditanyain, mesti sering-sering ketemu sama sudut pandang yang baru lama-lama dia bisa berkurang gitu. Gitu jadi tujuannya sih. Semoga menjawab ya. Jadi jangan diimbangi, ditantang, oke? Oke, makasih Kak. Gimana Kak di Makassar? Udah bisa masuk gitu? Atau ada pertanyaan lanjutan? Gimana teman-teman peserta, masih ada pertanyaan lagi? Kak, tadi ada pertanyaan dari Sinta Ayu Cindana, boleh saya bacain dulu? Oh, Iya, boleh Mungkin Kak. boleh, Dari, kelewat ya. boleh Kak. Soalnya Boleh, ini Kak. sering Iya, banget kelewat, Kak. terjadi loh. dari Sulteng, Saya, Sulteng. Sulteng. Saya ingin bertanya Kak, saat saya membaca satu buku, ketika di pertengahan saya merasa udah nggak nyaman dengan buku tersebut. Saya pun berhenti baca buku itu. Apakah itu wajar? Atau sebaiknya saya tetap menyelesaikan? Bagaimana menurut Kakak? Saya sebenarnya ya, wah ini sebenarnya niat bacanya mau sampai finish atau emang mau cari tahu sesuatu gitu. Kayaknya harus dibalikin lagi tuh ke state of reading-nya gitu. Saya sempat baca beberapa artikel gitu. Kan kita lagi baca ya, bukan lagi berlomba berapa buku yang udah kita baca dalam 1 bulan gitu, berapa buku yang udah kita baca dalam 1 tahun gitu. Kayaknya itu jadi meaningless kalau dibandingkan dengan informasi yang kita dapat. Kalau menurut saya lebih baik 1-2 buku, tapi kita dapat banget apa yang ada di dalam buku itu dan kita emang bisa kita relate sama diri kita gitu. Maaf Kak suaranya. Nah, saya off cam ya? Apa jangan-jangan suaranya ini? Aman kok, aman. Aman ya. Oke, sip. Nah, jadi maksudnya adalah ya udah kalau nggak nyaman sama bukunya rehat aja, kan kita bukan mau membebani diri gitu loh. Kalau ada yang nggak nyaman kan berarti ada sesuatu yang harus dikonfirmasi loh, ada yang harus dikritisi gitu. Ya balik lagi nanti apa yang kata Kak Emil bilang, kritisi, compare sama bahan lain gitu ya. Jangan-jangan yang disampaikan buku ini memang butuh komparasi dari sumber-sumber lain gitu. Dan saya yakin ini juga akan terpengaruh sama faktor kepribadian kita tadi ya. Kita value-value kita yang kita pegang gitu. Terus sesuai apa enggak. Kalau emang enggak sesuai dan kita tidak merasa
kayaknya aku belum bisa nerima ini, ya udah tinggalin aja gitu. Nggak usah terbebani bahwa buku itu udah kita punya dan nggak kita baca. Daripada nantinya jadi oh my god gitu. Udah tinggalin aja. Hidup udah terlalu banyak yang kita tanggung. Gara-gara buku jadi susah, move on aja lah gitu ya. Dan itu wajar banget. Gitu ya Sinta. Oke, makasih Kak. Jadi gimana Kak Sinta? Udah terjawab kan pertanyaan dari Kayaknya Kak Emil pengen jawab deh. Iya nih kayaknya dari Kenapa, sebelumnya Kak? Kak Boleh, Emil, boleh. ayo Dari Kak tadi Emil. ngakak-ngakak aja kok Kak. Silakan Kak Emil. Kak Emil. Aku dulu tuh kayak yang Kamala sebut versi pertama Kak. Jadi dulu tuh aku ngajar kuantitas, jujur. Tuh tahun berapa ya? Belum lama kok. 2018 kalau nggak salah. Gitu. Dan didasari dari asumsi-asumsi yang sekarang aku belajar itu nggak akurat gitu. Jadi aku salah dulu teman-teman gitu. Jadi aku salah. Aku mengutamakan kuantitas buku yang dibaca daripada proses tadi ya. Kalau yang tadi Kamala sebut bagus banget tuh mindful reading gitu. Terus kemudian aku berubah karena triggerku adalah kok gue begini ya gitu. Kenapa ya gitu. Berarti ya jangan-jangan ini ada emosi yang tidak selesai, kaburnya ke buku gitu. Ini kan berarti jadi nggak mindful kan gitu. Kayak, oh ternyata ada bla 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 gitu. Terus sekarang berubah, jadi nggak terlalu mikirin berapa buku yang udah dibaca, tapi lebih ke kebutuhan. Jadi kayak, oh aku kayaknya lagi butuh buku yang ngomongin soal kesehatan deh gitu. Oh ya udah aku baca buku tentang makanan atau tentang olahraga gitu. Dan itu lebih nggak painful sih, karena kita kayak nggak punya komitmen buat siapa-siapa gitu loh Kak gitu. Karena ya udah komitmennya buat kita gitu. Dan nggak enak sih rasanya kalau baca tapi painful. Iya banget. Iya. Aduh ya ampun. Jadi buat Sinta balik lagi ya ke tujuan awal baca apa. Kalau menurut saya kan semuanya itu bisa dikombinasi loh, yang dari tidak tahu menjadi tahu itu prosesnya jadi pleasure banget, jadi menyenangkan gitu. Jadi ketika sudah tidak menyenangkan, udahlah tinggalin. Berarti ada yang salah gitu ya. Move on aja gitu. Oke. Halo. Ya, kedengaran ya. Nah, Kak, kita mau pindah pertanyaan. Ini ada pertanyaan lucu dari Kak Ade Makassar ke Kak Emil nih. Soalnya saya sadar toxic masculinity yang saya miliki itu ketika dibenturkan dengan teman-teman lawan jenis yang memiliki Cinderella kompleks, lalu susah untuk meminimalisir toxic masculinity yang saya punya. Gimana nih Kak? Cinderella kompleks itu kayaknya kalau aku nggak salah ya, Kamala tolong koreksi ya. Itu kondisi psikologis tertentu ya sebetulnya. Jadi ya, drama queen. Jadi aku merasa aku tidak berkapasitas menjudge kondisi psikologisnya seseorang gitu. Gitu sih. Tapi balik lagi aja ke hal yang paling dasar. Jadi kalau kita udah mulai ruwet kepalanya, kita cari yang paling dasarnya dulu. Menurut kamu, toxic masculinity itu harus dipegang atau harus dibuang? Gitu. Kayaknya buang apa aja ya, apapun state kondisi psikologis orang lain itu nggak ngaruh gitu. Itu sih menurut aku. Boleh nambahin nggak Kak? Boleh dong. Kayaknya kata-katanya aja udah toksik ya. Iya. Kalau dari kata-katanya aja udah toksik, udahlah buang aja. Soalnya apa ya, kalau emang udah toksik istilahnya berarti itu racun kan. Ya udah detox aja. Nah, cara ngedetoxnya gimana? Tapi kalau menurut saya sih Ade udah satu step lebih maju ya, seperti yang Kak Emil sampaikan. Ya? Betul, karena kalau udah sadar kan udah mulai mikir nih ya, cari taunya gimana nih untuk problem solving gitu. Yang lebih ribet itu kalau dia sendiri nggak sadar gitu. Jadi nanti ada tinggal cari tahu aja ya, toxic masculinity itu apa, Cinderella kompleks itu apa, apakah setiap pria dan setiap wanita memiliki itu, kan belum tentu gitu ya. Jadi ya balik lagi, tanya, kritisi, cari tahu gitu ya. Gitu paling ya Ade.
Ya, kayaknya Kak Ade udah puas nih dengan jawaban dari kedua narasumber kita. Ya Kak, aku lupa tadi yang di sesi yang Kak Emil tuh kan ada satu pertanyaan masih nunggak tuh. Itu ada Kak Abdul Basin. Oh, ada Mungkin ya? masih yang masih di room Kak Abdul Basin bisa langsung open Iya. mic aja deh Kak, langsung bertanya aja ke Kak Emil boleh. Kan ya, aku sambil scroll nggak ketemu sih. Aku bacain boleh nggak? Oh, Wah, boleh boleh, Kak. boleh. Oh, ada masih. Siang Kak, mau tanya kalau kita udah baca buku atau informasi tapi enggan bertanya bukan karena tidak mau, tapi bingung apa yang mau ditanyakan dari hasil membaca buku atau informasi. Nah, itu gimana? Terus ada pertanyaan kedua, agar bisa dianggap berpikir kritis apakah harus nanya? Walau kadang jawabannya udah tahu. Oke. Yang pertama, pertanyaan itu tidak hanya ketika kita bingung dengan isi kontennya si buku. Gitu. Jadi kalau tadi di PPT-nya Kak Mala, itu ada soal pemaknaan gitu kan. Apa makna dari, misalnya ya, kamu baca fiksi gitu, terus ada kejadian tertentu gitu. Misalnya perang gitu, anggaplah perang gitu. Nah kita, bukannya kita nggak ngerti perang itu kayak apa, kita ya dapatlah gambaran gitu ya, perang itu apa gitu. Tapi kita bisa tanya, apa sih makna perang buat kita sendiri? Gitu. Sama nggak gambaran perang yang ada di dalam buku itu dengan perang yang misalnya terjadi di masa sekarang? Gitu. Jadi tipe-tipe pertanyaan itu ada banyak. Tidak hanya karena kita tidak mengerti sesuatu, baru kita bisa bertanya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu nunggu bingung. Gitu. Tapi justru, itu istilahnya refleksi gitu. Ketika kita berefleksi, itu pertanyaan-pertanyaan itu juga akan keluar gitu. Itu yang untuk jawaban yang pertama. Untuk yang kedua, tadi apakah berpikir kritis itu selalu dengan bertanya ya, meskipun jawabannya itu udah tahu gitu. Poinnya lebih ke agar bisa dianggap berpikir kritis apakah harus nanya? Oh, berpikir kritis itu dimulai dengan bertanya, tapi it's a whole cognitive process gitu. Jadi bertanya itu adalah pemantiknya. Jadi kalau nanya doang kayak tadi, kan aku bisa nanya buat ini, nguji ini orang bener kan tahu gitu. Ya itu nanya sama, outputnya sama gitu, outputnya nanya, tapi tujuannya bukan buat berpikir kritis, tujuannya buat ngetes orang gitu. Jadi kita pisahkan ya gitu antara si toolsnya bertanya dengan the whole cognitive process yang terjadi ketika kita berpikir kritis gitu. Dan dimulai dari bertanya, dimulai dari bertanya. Karena kalau nggak nanya, apa gitu, kayak apa yang mau diproses gitu. Kayak ya udah iya aja gitu kan, kayak oh iya ini terjadi perang, oke, sip. Oke, terus apa yang dipikirin gitu. Refleksinya buat kita apa, maknanya apa, informasi barunya apa gitu kan nggak ada gitu kan. Gitu. Jadi dimulai dari bertanya, cuman berpikir kritis itu involving the whole cognitive process untuk bisa kita bilang, ya ini gue lagi secara sadar gitu mengaktifasi, pengen paham. Semoga boleh nambahin, boleh nggak? Boleh dong Kak. Jadi Boleh, gini, Kak. kan sering juga ya kita kayaknya ini situasinya lagi diskusi deh. Makanya agar bisa dianggap berpikir kritis apakah harus nanya? Kalau menurut saya, apakah yang penting adalah kita dianggap atau dinilai mampu berpikir kritis, ataukah kita memang dari dasar hati ada kebutuhan memang untuk berpikir kritis gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya balik lagi, lurusin aja niatnya. Kita mau apa? Kita mau cari tahu apa? Karena bertanya dan membaca itu media. Media Betul. dari yaitu menyalurkan niat kita tadi gitu. Itu yang mungkin bisa saya tanggapi di pertanyaan kedua. Di pertanyaan yang pertama, bingung mau nanya apa, udah baca, terus gimana dong? Ya udah sih kalau mau nanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini konteksnya diskusi kayak bedah buku atau apa gitu kan kita boleh loh misalnya saya punya persepsi terhadap buku ini begini. Menurut teman-teman gimana gitu kan. Nanti kita bisa namanya bedah buku, pasti kita akan dapatkan point of view dari orang lain seperti apa, pemaknaan dari orang lain seperti apa. Malah itu akan semakin mengasah empati kita juga terhadap orang-orang yang kita ajak diskusi gitu. Oh ternyata dia bisa menangkap seperti itu ya gitu. Kok angle itu yang dia soroti ya gitu kan, itu akan balik lagi sesuai sama
latar belakang kepribadian dia, pengalaman dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang memaksa Anda untuk bertanya, yang memaksa adalah diri Anda berdasarkan apa? Kebutuhan. Kalau memang nggak butuh ya udah gitu. Move on dengan topik lain, atau justru kalau saya kadang-kadang suka berpikir, kalau memang setelah saya baca sesuatu tapi malah blank, jangan-jangan proses bacanya yang salah gitu. Jadi balik lagi saya baca lagi gitu. Jangan-jangan saya lupa nih nge-relate apa yang saya baca sama diri saya dan kebutuhan saya sehingga tidak ada pertanyaan gitu. Mungkin dari saya seperti itu ya Kak. Nah, biasanya gitu ya Kak, kalau di kelas-kelas kalau nggak ada pertanyaan antara ngerti banget atau nggak ngerti banget. Gitu. Iya banget. Aduh, iya. Betul sekali. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan cukup Oke, menjawab pertanyaan Abdul Makasih, Basit. Kak. Jadi peserta Mas mungkin langsung menjawab deh. Ini langsung feedback dari Kak Abdul Basit. Oke Kak. Nah, teman peserta masih ada yang ingin bertanya? Ini kami buka pertanyaan terakhir loh nih. Oh ya, Kak menanya. Oh boleh Kak Fatkia tuh boleh banget nih Kak. Silakan kamu langsung open mic atau di chat. Open mic boleh Kak, untuk mempercepat gitu boleh Kak. Dipersilakan ya. Halo boleh Kak. Halo Kak Emil dan Kak Nurmala, terima kasih informasinya. Sangat bermanfaat ya. Aku mau terima kasih sama Kak Nurmala tadi tentang how to do mindful reading itu. Ternyata ada treatment untuk melatih otak kita ya dengan olahraga kayak gitu. Terima kasih banyak Kak. Terus aku mau tanya ini, kan berpikir kritis itu berarti kita mengkritisi bahkan pertanyaan diri kita sendiri ya Kak. Misal pengetahuan yang kita punya itu dikritisi dengan informasi yang baru gitu ya Kak. Nah, aku melatih itu untuk berpikir kritis dengan membaca, tapi level membaca aku itu masih yang rendah gitu loh Kak. Kayak aku belum berani baca buku-buku yang berat gitu. Aku cuma kayak masih novel, terus juga buku-buku self development yang tips-tips aja gitu. Nah, jadi kayak belum kena ke sana. Itu gimana Kak? Karena aku sendiri takut untuk menerima sesuatu yang baru gitu. Kayak aku tuh takut ke doktrin kayak gitu loh Kak. Itu gimana ya? Apa yang salah ya? Kayak aku tuh pengen sebenarnya untuk baca buku-buku yang levelnya lebih tinggi, tapi kayak masih belum berani. Terima kasih Kak. Aku boleh klarifikasi nggak? Definisi buku berat tuh apa? Yang misalnya ya, aku sebenarnya tertarik dengan isu-isu toleransi nih Kak, tapi aku takut untuk baca buku-buku yang tentang agama-agama lain gitu. Kayak karena basic pengetahuan aku di agama sendiri masih rendah, kayak takut tercampur-campur gitu loh Kak. Nah itu ya salah satunya itu. Terima kasih Kak. Oke, berarti buku yang dianggap berat adalah buku yang bisa menantang ideologi kita gitu ya? Iya, Oke. betul. Oke, aku klarifikasi definisi dulu. Totalnya buku berat adalah buku yang tebal, kan juga bisa tahu kan? Gitu. Oke, makasih pertanyaannya bagus banget. Gitu. Jadi kalau dari aku pribadi gitu ya, aku ngelihat buku itu nggak ada levelnya. Tergantung kebutuhan aja gitu. Buku akan menjawab kebutuhan orang yang butuh dia gitu. Dan kebutuhan itu nggak bisa di level menurut aku. Jadi itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, gimana ya caranya supaya berani gitu, bukan berani ya bahasanya, supaya pada akhirnya mau baca buku-buku dengan yang tadi gitu ya, yang menantang gitu, ideologi gitu. Menurut aku sih nggak perlu diburu-buru, menurut aku ya, nggak perlu diburu-buru, terus nggak perlu dipaksakan juga, gitu, dan bisa dimulai dari hal-hal yang lebih sederhana kali ya mungkin ya. Kan misalnya ya ketika kita mau bertoleransi nggak langsung misalnya kita baca kitab suci gitu, baca gitu. Terus jangan-jangan jangan-jangan orang lain juga dia juga belum kelar baca kitab sucinya dia gitu kan, tapi kayak kita kita udah baca kitab sucinya dia gitu kan, nggak mesti juga kayak begitu gitu kan. Tapi kita bisa baca mungkin ya dimulai dari hal-hal yang sederhana dan lebih human gitu, lebih manusia. Kayak misalnya gimana sih kehidupan orang
Ya misalnya kita mau tahu agama Hindu, kita mau baca bukunya Mahatma Gandhi, biografinya Mahatma Gandhi. Itu bukan sesuatu hal yang langsung berhubungan dengan agama gitu, tapi misalnya ada konteks sosial yang dibawa di situ, terus ada pengalaman hidup yang dibawa di situ gitu. Jadi sisinya tuh bukan kayak langsung di ideologinya gitu, tapi kita coba melihat orang yang berasal dari kelompok tersebut untuk kita baca. Mungkin itu kalau misalnya emang kamu pengen nih kayak udah ada nih, pengennya udah ada, tapi kayak siap nggak ya gitu. Menurut aku sih bisa ambil dari sisi yang human-nya itu aja gitu. Dan menurut aku nggak lebih apa ya, kalau toleransi tuh kayak nggak mesti langsung baca kitab gitu. Nggak mesti kayak gitu ya. Tapi itu tadi gitu. Ketika bacalah hal-hal yang membantu kamu untuk memahami sekitarmu tadi gitu, untuk memahami perbedaan yang mungkin nggak mesti langsung dari kitab suci, tapi dari buku-buku lain juga. Buku-buku fiksi juga sangat membantu untuk memahami itu ya, karena tadi ya empati gitu kan, tadi Kamala juga udah cerita. Jadi nggak langsung gitu, nggak langsung menyerang atau gimana gitu, tapi bisa dari yang lebih human, yang lebih manusia gitu. Tapi all in all nggak usah dipaksa gitu. Dan tidak membaca buku tersebut tidak menjadikan kamu otomatis tidak toleran. Itu secara kausalitas tidak nyambung gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Bacalah ketika memang kebutuhannya itu sudah muncul. Gitu. Kamala mau ngasih kali, Kak? Iya, paling kalau dari saya buat Fatih, namanya dipanggilnya Fatih ya? Fatih. Naja. Oh, Naja. Soalnya panjang banget. Naja. Kalau saya Naja dulu, saya terus terang ya, kalau kita ketemu mungkin 10-15 tahun yang lalu, saya bukan orang yang suka baca gitu. Membaca itu menyusahkan dulu. Tapi ketika saya sudah menemukan kebutuhan dan itu terpaksa saya lakukan, lalu timbul kenyamanan dan kesukaan. Malah saya bisa kayak berada dalam satu saya bisa lupa tuh orang-orang di sekitar saya karena semua indera saya tuh masuk ke dalam buku itu gitu. In the zone ya, Kak? Yes, jadi kayak trans gitu, dipanggil-panggil nggak nyaut gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah balik lagi, baca itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Ketika kamu punya perasaan ketakutan di awal, stop dulu aja. Kenali dulu aja rasa takutnya. Kenapa bisa takut? Apa yang ditakutkan? Nah, kalau memang udah kenali rasa takut dan udah tahu nih kayaknya takut nih nanti saya jadi terombang-ambing atau terbawa atau jadi resah gelisah, ya benar yang tadi Kak Emil bilang, mulai aja dari yang ringan. Kalau tips dari saya, baca novel. Kalau saya paling suka baca novel dari berbagai setting ya, maksudnya entah negara mana atau daerah mana gitu. Karena kita akan kebayang, oh mereka tuh nilai-nilainya gini loh, di sana tuh biasanya gini loh. Di sana tuh bisa terjadi ini dan orang biasa-biasa aja gitu loh. Jadi maksudnya toleransi itu kan bisa mulai dari yang kecil ya, tidak selalu harus tentang, agama gitu, tetapi bagaimana kita berhubungan sama orang lain, berinteraksi sama orang lain, justru itu soul-nya toleransi kalau menurut saya. Jadi, ya biar bisa kenal, ya baca novel atau baca biografi seseorang, mungkin itu akan lebih ringan dan lebih menyenangkan untuk dilakukan. Mungkin itu ya, Naja. Oke, Kak, terima kasih. Oh iya, Sama-sama. apa itu berarti apa namanya? Kayak temanya berat tapi kalau misal itu novel jadi dikemasnya lebih ringan ya, Kak? Biasanya Itu gitu. Lebih ya, human, BTW, lebih orang. ada rekomendasi nggak, Kak? Tentang apa dulu nih? Ya, Maksudnya Naja tentang nih mau toleransi. apa? Tentang toleransi boleh, Kak? Toleransi terhadap apa? Karena banyak sekali yang perlu kita toleransikan gitu. Atau gini deh, kenapa gimana? Naja kalau cukup ragu-ragu mengungkapkannya mungkin nanti bisa japri aja ya, japri Kak Emil atau saya atau Kak Uga gitu ya. Nanti kita bisa komunikasi gitu. Boleh, siap. Nah, sip. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin satu hal kali ya Kamala, membaca itu kan mungkin masih suka ketukar kali ya kita proses, bukan ketukar, kita masih sering loncat kesimpulannya gitu. Kayak misalnya apabila membaca sama dengan setuju gitu. Atau sama dengan percaya.
Padahal kalau balik ke definisinya tadi gitu, berpikir kritis atau membaca, itu nggak ada sama sekali kayak definisi yang aku kasih atau yang Kak Malah ngasih, itu nggak ada soal setuju gitu loh. Iya. Nggak ada soal setuju dan percaya tuh dua-duanya tuh upaya memahami gitu. Jadi mungkin itu juga yang perlu dipegang kali ya sama teman-teman. Jadi lebih less takut. Kalau kata Marie Curie, the cure of fear is understanding gitu. Ya, tuh. Jadi kalau saran saya sih, coba balik lagi deh, latih aja si state of reading-nya tadi. Ribet Kak, gak apa-apa. Nanti kalau udah biasa, itu jadi otomatis, jadi skill, dan akan terbentuk. Tapi jangan berharap skill dan otomatisasi itu terbentuk kalau kita nggak latihan, gitu. Latihan dulu deh. Gitu. Oke, udah. Terima kasih ya Kak, terima kasih Kak narasumber. Terima kasih untuk para peserta yang telah bertanya dengan pertanyaan yang bagus sekali. Nah Kak, jadi sesuai dengan yang Kak Uga bilang tadi, kami akan memilih nih salah satu pertanyaan terbaik, tapi kami ingin menyenangkan kepada kedua Kak narasumber ini untuk bisa memilih satu penanya yang menurut kakak mereka nih yang pertanyaan ini yang terbaik lah begitu. Jadi menurut kakak mereka satu orang penanya dengan pertanyaan terbaik. Kami kasih ke kakak untuk kakak berdua untuk bisa memilih yang akan nantinya diberikan hadiah nikah. Masing-masing satu atau kita harus sepakatan? Kesepakatan gitu Kak. Oh gitu. Kalau gitu saya serahkan pada Kak Emil saja. Baru mau menyerahkan ke Kak Mala. Boleh satu ewang boleh. Oh, satu ewang boleh ya. Kawan sudah banget nih, boleh Kak Emil satu, Kak Oh gitu. penanya terbaik boleh Kak. Oke. Kalau saya sih Kamutia ya. Mutianita. Kamutianita boleh, oke. Kamutianita dari kota mana? Boleh nggak di drop message-nya? Jaringan. Mau on mic aja gimana? Oh boleh. Hai. Iya, ini perlu on cam juga atau enggak nih Kak? Bebas. Oke, off aja deh ya. Saya dari Kota Bandar Lampung Kak. Wow. Salam. Iya Kak. Thank you ya sudah join. Oke, makasih Kak. Nanti drop nomor telepon sama Instagramnya ya. Di drop di kolom chat atau gimana nih Kak? Chat aja langsung ke aku, Nur Anugrah ya. Oh oke. Nomor kakaknya ada di grup atau gimana ya Kak? Nggak ada. Nomor aku nggak ada. Atau di lewat kajuan juga boleh. Oh oke. Oke, makasih Kak. Makasih Mutia. Iya, sama-sama. Halo Kak. Halo Kak Uga. Yes. Ya, tadi aku keluar sendiri Kak. Keluar apa jaringanku? Sudah. Oh ya, sudah. Tadi Satu lagi belum deh dari Kak Emil. Kak Emil, oh ya. Silakan Kak Emil. Waduh. Kak Emil bingung nih. Waduh. Siapa ya? Apa yo? Sherilyn deh. Biar berani nanya ya Sherilyn ya. Oh. Ayo Sherilyn open cam sama open mic loh. Udah diajakin Kak Emil. Mana nih Sherilyn? Mana ya? Halo Kak Sherilyn ada? Aku nggak tahu sih, masih ada nggak ya? Ada sih. Ada. Sherilyn. Oh iya ada. Sherilyn Udah open mic tuh. Oh udah, silakan sok ngobrol. Halo semua. Halo. Iya. Saya Sherilyn dari Bandung. Oke, thank you ya sudah join hari ini. Iya. Nanti bertanya by message, langsung ditodong ke Emil buka mic. Iya, itu nanti kasih nomor WA-nya atau gimana? Ya, boleh di grup sama Kak Juan bisa ya.
Oh ya, oke. Thank you. Teman-teman di kolom chat, teman-teman boleh mengisi link feedback terlebih dahulu untuk mengevaluasi apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Terus buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat, nanti di link bisa bilang kalau butuh sertifikat atau enggak, bisa di situ ya. Nanti sertifikat akan dikirimkan by email. Seperti itu. Juan, dari campaign sudah ada yang masuk? Sudah ada Kak Mala. Silakan Sudah Kak ada, Mala. Kak. Boleh, silakan Kak. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Sedekah Buku Indonesia yang maaf Kak. Maaf. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Sedekah Buku Indonesia yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya. Senang sekali rasanya bisa hadir dalam acara ini, apalagi tadi sesi pemaparan yang disampaikan oleh Kak Emil dan Kak Nurmala itu sangat insightful banget dan ada tambahan ilmu nih untuk hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mala Aryani dari tim program engagement dan selaku perwakilan tim campaign.com. Nah, di sini saya ingin beritahukan kepada teman-teman semua bahwa saat ini Sedekah Buku Indonesia berkolaborasi dengan campaign.com sedang mengadakan kampanye sosial dengan hashtag Mata Baru Membaca di aplikasi kami yaitu Campaign for Change. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya, Kak. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan nih teman-teman sedikit tentang apa itu campaign.com. Kami adalah startup sosial yang didirikan di Jakarta, Indonesia pada tahun 2015 dengan misi menciptakan ruang aman untuk ambil aksi sosial dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kami juga meluncurkan aplikasi Campaign for Change pada tahun 2018 sebagai platform aksi sosial di mana penyelenggara kampanye atau organisasi sosial dapat mengajak pendukung mereka untuk ambil aksi sosial dan secara otomatis terkonversi sebagai donasi dan dari sponsor. Saat ini kami telah bermitra lebih dari 265 organisasi sosial seperti SOS Children's Villages Indonesia, WWF Indonesia, Search for Common Ground, US Embassy Jakarta, dan lain-lain untuk mengajak pendukung mereka untuk ambil aksi dengan lebih dari 192.000 aksi untuk perubahan dan telah dikonversi menjadi lebih dari 1.230.000.000 dalam bentuk donasi dari para sponsor. Oke, ini dia sedikit informasi mengenai campaign.com. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih jauh, bisa banget kepoin Instagram kami di @campaign_id dan campaign community. Nah, teman-teman di sini ada tutorial bagaimana cara pengambilan challenge-nya. Seperti yang tadi awal saya bilang bahwa saat ini Sedekah Buku Indonesia berkolaborasi dengan campaign.com. Kita sedang mengadakan kampanye sosial di aplikasi Campaign for Change, teman-teman. Jadi teman-teman dapat mengikuti kampanye ini dan mendukung Sedekah Buku Indonesia untuk mengajak nih lebih banyak orang mengambil aksi baik dengan caranya mudah banget nih. Pertama, teman-teman download aplikasi Campaign for Change di Apple Store maupun Google Play Store. Lalu teman-teman melakukan registrasi akun atau login. Dan teman-teman pilih challenge, tanyakan kembali apa yang telah kita baca, hashtag Mata Baru Membaca dari Sedekah Buku Indonesia, atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di gadget maupun laptop kalian. Nah, di sini kalian bisa scan barcode ini, terus kalian join challenge-nya, ikuti 4 aksinya, dan selesaikan aksinya. Nah, setelah itu nanti akan ke-unlock nih donasi Rp5.000 yang disponsori oleh Yayasan Dunia Lebih Baik untuk Sedekah Buku Indonesia ini. Nah, untuk lebih jelasnya, aku mau mari kita simak video berikut untuk lebih mudahnya.
sampaikan untuk cara pengambilan challenge-nya. Jadi dengan kalian mengikuti challenge, tanyakan kembali apa yang telah kita baca, #Mata Baru Membaca, by Sedekah Buku Indonesia. Teman-teman sama saja sudah mengkampanyekan pentingnya kemampuan literasi sebagai salah satu hal untuk membangun generasi yang cakap dalam berpikir dan bertindak. Nah, selain itu, dengan mengikuti challenge ini, teman-teman akan mendapatkan kebiasaan baru yang pastinya sebagai langkah untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Lebih menariknya lagi, jika sudah menyelesaikan challenge ini, teman-teman sama saja sudah berdonasi sebesar Rp5.000 yang disponsori oleh Yayasan Dunia Lebih Baik, di mana dana yang terkumpul akan dioptimalkan sebagai penunjang kegiatan pengumpulan literasi, buku berkualitas, hingga distribusi donasi buku ke berbagai penjuru di Indonesia. Wah, keren banget kan teman-teman. Nah, kita juga bisa berdonasi tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi teman-teman, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman yuk sekarang download aplikasi Campaign for Change di App Store maupun Play Store dengan mulai aksi baik kalian. Salah satunya dengan mengikuti challenge, tanyakan kembali apa yang telah kita baca, #Mata Baru Membaca dari Sedekah Buku Indonesia. Atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di laptop ataupun gadget kalian ini. Nah, mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Bernadetta. Terima kasih, Kak. Oh, oke. Thank you, Kak. Kayaknya Kak Betty kepental nih keluar. Oke, thank you. Kak Mala, ada Nurmala dan ada Mala Aryani. Wah, ini ada double Mala nih. Oke, sebelumnya aku izin share screen untuk menyampaikan bentuk apresiasi kami dari Sedekah Buku Indonesia kepada para pembicara. Terima kasih untuk Kak Emilia sudah menjadi narasumber seru hari ini tentang cara berpikir kritis. Sertifikat online-nya dikirim lewat online dulu ya, lewat layar. Nanti akan dikirim ke tempat Kak Emilia. Lalu yang kedua ada Kak Nurmala Nasution. Kak Mala, terima kasih juga untuk kesediaannya hari ini. Boleh teman-teman tepuk tangan dulu virtual? Boleh kirim icon atau boleh tepuk tangan virtual buat Kak Mala dan Kak Emilia. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman sudah hadir sore ini. Boleh nggak kita open cam lalu juga foto bareng? Yuk, open cam dan foto bareng. Siapa aja nih? Ada Arni, ada Abdur Bashid dari Jawa Timur, Ade Makassar, Arni. Hai Diana, ada Naja Muhammad. Silakan open cam. Kalau ini udah stop dulu deh recordnya. Kita stop.